Bab 3981, melawan Wan Qihong di tempat konferensi perdagangan di Seven Kills Valley. Di atas platform batu besar di tengah lembah. Dua pemuda, Duan Lingtian dan Wan Qihong, berdiri berhadapan. Wan Qihong mencibir. Duan Lingtian, Anda mungkin tidak berpikir Anda harus melawan saya, kan? Meskipun Anda terlihat agak tenang, saya yakin Anda merasa menyesal di dalam. Bahkan jika Anda dapat mengeluarkan 100 pil Divine Limit tingkat Raja, saya yakin Anda membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Sangat disayangkan bahwa kerja keras Anda akan sia-sia karena 100 pil Divine Limit kelas Raja akan segera menjadi milik saya. Wan Qihong sangat percaya diri saat berhadapan dengan Duan Lingtian. Seolah-olah dia menghadapi lawan yang sudah dikalahkan. Duan Lingtian hanya terkekeh dan berkata, tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda kehilangan artefak surgawi terkemuka kakek buyut Anda dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepadanya? Pada saat ini, Duan Lingtian tidak lagi terlihat gelisah atau gugup. Ekspresinya sangat tenang saat dia melayang di udara. Jubah ungunya berkibar di udara saat dia berdiri dengan tangan di punggungnya. Postur tubuhnya tampak seperti seorang pemenang. Keyakinannya tidak kurang dari Wan Qihong. Ini tidak luput dari perhatian orang banyak. Mengapa Duan Lingtian dari sekte yang murni tiba-tiba begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar percaya diri? Jika dia benar-benar menang, klan Wan Qi akan muntah darah karena marah. Ini bukan hanya muntah darah. Klan Wan Qi juga akan hancur. Sebagian besar orang yang berbisik di antara mereka sendiri berasal dari Lembah Tujuh Pembunuhan, Aliansi Kebajikan dan Keadilan, dan Sekte Bela Diri Naga. Saat pasukan terlibat, mereka yang berasal dari sekte yang murni dan klan Wan Qi menatap tajam kedua sosok di langit. Anggota sekte yang murni sudah tenang pada saat ini. Lagi pula, bahkan jika Duan Lingtian kalah, dia hanya akan kehilangan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Ada juga beberapa yang mengkhawatirkan keselamatan Duan Lingtian. Adapun Lan Xilin, dari faksi Zheng Ming sekte yang murni, dia secara alami bukan salah satu dari mereka yang peduli tentang Duan Lingtian. Sebaliknya, dia berharap Duan Lingtian dikalahkan. Dia berpikir dalam hati dengan dengki, idiot itu benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi hanya karena dia membunuh dua dewa-dewa perantara ketika dia adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Bisakah dua keping sampah yang dia kalahkan itu dibandingkan dengan Wan Qihong? Wan Qihong juga mampu melakukan hal seperti itu ketika dia adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Dia masih berusaha keras untuk bertindak. Betapa konyolnya. Saya tidak sabar untuk melihatnya dipermalukan nanti. Lan Xilin agak yakin bahwa Duan Lingtian akan dikalahkan bahkan jika Duan Lingtian adalah anak ajaib dari sekte yang murni. Dia merasa bahwa tidak ada seorang pun di generasi muda di bawah 10.000 tahun di Eastern Ridge Mansion yang cocok dengan Wan Qihong klan Wan Qi. Suasana hatinya sedikit memburuk ketika dia ingat bahwa Duan Lingtian bahkan belum 3.000 tahun yang lalu. Kemungkinan Duan Lingtian akan jauh lebih kuat dari Wan Qihong sekarang ketika Duan Lingtian seusia Wan Qihong. Sementara itu, Wan Qijue, yang berdiri di depan sekelompok orang dari klan Wan Qi, memandang Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Sejak sebelumnya, dia telah memperhatikan ekspresi dan gerakan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia berani bertaruh dengan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Namun, pada saat ini, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat ekspresi tenang Duan Lingtian yang tidak seperti sebelumnya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia baru saja menjadi Lord of Gods perantara 2 tahun lalu. Bagaimana dia bisa mengalahkan Honger? Wan Qijue berpikir dalam hati, meyakinkan dirinya sendiri. Dari luar, dia masih terlihat tenang. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya sama sekali. Kembali di langit. Duan Lingtian, jangan banyak bicara omong kosong. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir, kata Wan Qihong, mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Saat Wan Qihong menyerang Duan Lingtian, petir menyambar di sekelilingnya. Ketika dia setengah jalan di sana, tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Setelah itu, petir melonjak ke tombak. Dengan itu, petir seperti naga melintas di tombak. Ini tidak mengherankan karena dia memahami hukum guntur. Selain itu, pemahamannya agak mendalam. Begitu Wan Qihong bergerak, Duan Lingtian sudah merasa tertekan.
Meskipun demikian, meskipun energi surgawi Wan Qi Hong sangat kuat, masih ada kesenjangan antara energi surgawi Wan Qi Hong dan dewa-dewa tingkat lanjut yang telah menstabilkan basis kultivasinya. Seperti yang dikatakan Zhen Ping Fan kepadanya, celahnya tidak kecil sama sekali. Selain itu, Duan Lingtian juga terkejut dengan pemahaman Wan Qi Hong tentang hukum guntur. Pemahaman Wan Qi Hong mungkin lebih mendalam daripada semua tetua naga hitam di Sekte Naga Terbang. Di masa lalu, sebelum Duan Lingtian meninggalkan Sekte Naga Terbang, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa hanya lebih baik daripada sesepuh naga putih dan hanya setara dengan beberapa tetua naga hitam. Namun, bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dan pemahamannya tentang hukum ruang juga meningkat. Ketika dia berkultivasi, dia tidak lupa untuk memahami hukum ruang juga. Saat ini, pemahamannya tentang hukum ruang hampir sama dengan pemahaman Wan Qi Hong tentang hukum guntur. Astaga! Duan Lingtian berteleportasi, segera menghindari sambaran petir yang keluar dari tombak Wan Qi Hong. Bayangannya langsung terhalau oleh serangan itu. Ketika serangan itu meledak, gelombang kejutnya berdesir dengan cepat. Namun, Wei Chundao, Master Lembah dari Seven Kills Valley, dengan mudah menangani mereka. Oleh karena itu, gelombang kejut tidak mempengaruhi penonton sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Wan Qi Hong tidak kesal karena Duan Lingtian berhasil menghindari serangannya, dan dia juga tidak tampak terkejut. Dia hanya terus menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Duan Lingtian, mari kita lihat berapa kali kamu bisa berteleportasi dari seranganku. Petir menyambar di sekitar Wan Qi Hong, dan tombak di tangannya tampak seperti sambaran petir. Tombak panjang adalah artefak surgawi terkemuka yang ditempa menggunakan bahan berharga. Di masa depan, setelah menjadi kaisar dewa perantara, akan lebih mudah bagi tombaknya untuk melahirkan jiwa artefak. Meskipun bahan yang digunakan untuk menempa artefak divine yang menonjol akan mempengaruhi kecepatan melahirkan jiwa artefak, kekuatannya setara dengan artefak divine terkemuka biasa. Selain itu, di tangan mereka yang berada di bawah ranah kaisar dewa perantara, itu tidak jauh berbeda dari artefak surgawi terkemuka biasa. Apakah ini semua yang kamu punya? Duan Lingtian tidak berteleportasi kali ini. Sebaliknya, dia menghadapi Wan Qi Hong, yang bergegas ke arahnya. Hanya dalam sekejap mata, kembarannya dari hukum ruang angkasa melesat keluar. Mereka berdua memegang pedang suci yang menonjol. Tak perlu dikatakan, itu bukan pedang indah 7 lubang. Dengan kekuatannya saat ini, belum waktunya baginya untuk mengungkapkan pedang indah 7 lubang. Astaga! Astaga! Duan Lingtian dan doppelgangernya menyerang pada saat yang sama, bentrok dengan Wan Qi Hong. Pedang dan tombak bentrok saat semburan gelombang kejut yang menakutkan keluar. Percikan api dari tabrakan tampak menyilaukan dari jauh. Duan Lingtian dan doppelgangernya setara dengan Wan Qi Hong meskipun basis kultivasinya lebih rendah dari Wan Qi Hong. Bagaimanapun, Wan Qi Hong baru saja menjadi dewa-dewa yang maju belum lama ini, dan basis kultivasinya belum stabil. Itu jauh kurang stabil daripada basis kultivasi Duan Lingtian meskipun Duan Lingtian baru saja menerobos 2 tahun lalu. Untuk alasan ini, kesenjangan antara kekuatan mereka tidak sebesar biasanya antara dewa-dewa menengah dan lanjutan. Tak perlu dikatakan, Kaisar Dewa dan dewa-dewa tingkat lanjut yang hadir juga memperhatikan hal ini. Apakah Duan Lingtian benar-benar hanya menjadi dewa-dewa perantara 2 tahun lalu? Berdasarkan seberapa stabil basis kultivasinya, seolah-olah dia telah menghabiskan beberapa dekade atau 1 abad untuk menstabilkannya, kan? Jika dia benar-benar menstabilkan basis kultivasinya sejauh ini hanya dalam 2 tahun, maka dia benar-benar pantas mendapatkan gelar keajaiban. Wan Qi Hong sama sekali bukan tandingannya dalam aspek ini. Anggota Seven Kills Valley, Aliansi Kebajikan dan Keadilan, dan Sekte Bela Diri Naga berdiskusi di antara mereka sendiri. Adapun anggota Sekte yang murni dan klan Wan Qi, mereka kebanyakan berkomunikasi melalui transmisi suara. Penampilan Duan Lingtian tidak hanya mengejutkan orang-orang dari klan Wan Qi, tetapi juga mengejutkan orang-orang dari sekte yang murni. Lagi pula, tidak seperti yang lain, mereka tahu pasti bahwa Duan Lingtian baru saja menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara 2 tahun lalu. Adapun klan Wan Qi, mereka meragukan Duan Lingtian baru saja menembus 2 tahun lalu. Sialan, apakah berita yang kami terima palsu? Mungkinkah sekte yang murni dengan sengaja membocorkan berita palsu untuk mengelabui tetua kita agar bertaruh dengan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap? Saya rasa tidak. Selain itu,
Bahkan jika basis kultivasi Duan Lingtian jauh lebih stabil dari yang diharapkan, masih ada kesenjangan antara basis kultivasinya dan basis kultivasi Wan Qihong. Selain itu, Duan Lingtian telah menggunakan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa sementara Wan Qihong belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika ini adalah sejauh mana kekuatan Duan Lingtian, dia pasti akan kalah. Bagaimana jika dia masih memiliki kemampuan tersembunyi? Ada desas-desus bahwa dia telah memahami bentuk dasar pedang Dao. Seolah-olah pertarungan mengikuti tren umum transmisi suara antara beberapa orang dari klan Wan Qi. Pertarungan yang tampaknya seimbang secara bertahap mulai memihak Duan Lingtian. Pedang di tangan Duan Lingtian melepaskan sinar pedang menakutkan yang semakin didorong oleh badai spasial yang mengamuk di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, Duan Lingtian dan doppelgangernya menang. Dia benar-benar memahami bentuk dasar pedang Dao. Sementara itu, Wan Qijue menghela nafas lega setelah melihat ini. Ini mungkin sejauh mana kekuatan Duan Lingtian. Bab 3982, Roh Perang Darah. Pemahaman Duan Lingtian tentang bentuk dasar pedang Dao bukanlah rahasia di Eastern Ridge Mansion. Banyak orang telah melihatnya menggunakannya melalui Floating Image Pulse ketika dia membunuh dua dewa-dewa perantara di Sekte Naga Terbang. Ini termasuk Wan Qihong dan Wan Qijue, penatua kursi emas klan Wan Qi. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak berani menggunakan Masteri Dao seperti sebelumnya ketika dia membunuh dua dewa-dewa perantara karena Kaisar Dewa hadir di tempat kejadian. Sekarang hukum ruangnya telah meningkat pesat, kekuatan dari hukum ruang sekarang setara dengan kekuatan dari kombinasi hukum ruang dan penguasaan Dao di masa lalu. Wan Qijue tidak terkejut dengan tingkat pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang. Dia menghubungkannya dengan Duan Lingtian yang mempersiapkan pesta 7 rumah setelah menjadi dewa-dewa perantara. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian juga telah memahami salah satu dari 4 Dao langit dan bumi, Masteri Dao. Secara alami ada perbedaan antara menyaksikan pertarungan dan menonton melalui Floating Image Pearl. Karena alasan ini, bahkan Kaisar Dewa tidak dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian telah menggunakan Dao penguasaan sebelumnya ketika membunuh dua dewa-dewa perantara. Namun, jika Duan Lingtian menggunakannya sekarang, mereka akan segera menemukannya. Untuk alasan ini, dia tidak menggunakan Masteri Dao melawan Wan Qihong. Dia bermaksud menyimpannya sebagai kartu trufnya yang tersembunyi. Apalagi penampilannya di Eastern Ridge sudah hampir tak tertandingi di kalangan generasi muda, oleh karena itu, tidak baik jika dia lebih menonjol lagi. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion dan Profound Energy Land yang tahu bahwa dia telah memahami tahap dasar Masteri Dao. Bakat bawaannya sangat tinggi mengingat dia bahkan belum berusia 3000 tahun, pikir Wan Qijue pada dirinya sendiri. Meskipun dia masih yakin dengan kemenangan cicitnya, dia masih terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian mengingat usianya yang masih muda. Di masa lalu, klan Wan Qi juga mengirim orang ke Sekte Naga Terbang untuk merekrut Duan Lingtian lebih dari sekali. Pertama kali, Duan Lingtian menolak, mengatakan bahwa dia tidak berniat meninggalkan Sekte Naga Terbang untuk saat ini. Terakhir kali mereka mencoba merekrutnya, mereka diusir dari Sekte Naga Terbang oleh Zhen Pingfan yang mendominasi dari Sekte yang murni. Dia akan mengejar dan melampaui Honger cepat atau lambat, pikir Wan Qijue pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin ketika dia berpikir tentang Duan Lingtian menjadi anggota Sekte yang murni. Aku harus menyingkirkannya ketika ada kesempatan. Meskipun hubungan Sekte yang murni dan klan Wan Qi cukup baik, dia akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Karena aku tidak bisa menggunakannya, dan dia adalah seseorang dari alam Devata tanpa latar belakang, yang terbaik adalah membunuhnya. Demikian pula, mata beberapa tetua dari Lembah 7 Pembunuhan, Aliansi Kebajikan dan Keadilan, dan Sekte Bela Diri Naga juga memancarkan niat membunuh. Namun, niat membunuh mereka tidak hanya ditujukan pada Duan Lingtian, tetapi juga pada Wan Qihong. Tentu saja bukan hal yang baik bagi mereka bahwa kedua kekuatan itu memiliki keajaiban luar biasa yang jelas lebih unggul dari keajaiban di kekuatan masing-masing. Saat mereka melirik keajaiban pasukan masing-masing, mereka melihat keterkejutan di wajah keajaiban setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dan Wan Qihong. Dia sangat kuat. Lan Xilin kaget dan tidak percaya saat melihat Duan Lingtian menang. Meskipun dia tahu Duan Lingtian kuat, dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Duan Lingtian bahkan setelah dia menonton rekaman Duan Lingtian membunuh dua dewa-dewa perantara.
Lan Xilin merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang yang bahkan belum berusia 3000 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Wan Qihong telah menggunakan kekuatan garis keturunannya, usia Wan Qihong kira-kira 2 kali lipat dari usia Duan Lingtian. Selain itu, Wan Qihong adalah dewa-dewa tingkat lanjut. Seberapa kuat dia ketika dia seusia Wan Qihong? Lan Xilin merasakan keputusasaan pada saat ini dan sedikit terguncang. Nasihat kakek buyutnya yang telah dia sapu sebelumnya muncul di benaknya saat ini, dan dia akhirnya menyadari niat baik kakek buyutnya. Mari kita lupakan saja dan pikirkan urusanku sendiri mulai sekarang. Lan Xilin berpikir dalam hati. Pada saat inilah dia menyerah untuk mencoba membalas dendam dari Duan Lingtian. 1. Kembali di langit. Wan Qihong, jika ini adalah tingkat kekuatanmu, aku khawatir kamu akan kehilangan artefak surgawi terkemuka kakek buyutmu dengan jiwa artefak yang tidak lengkap bagiku. Duan Lingtian berkata setelah menang dengan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Wan Qihong mencibir. Duan Lingtian, aku hanya menguji kekuatanmu. Saya harus mengatakan, saya cukup terkejut. Selain saya, tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion di bawah usia 10.000 yang cocok untuk Anda. Sayang sekali kau menabrakku. Duan Lingtian, bersiaplah untuk menderita kekalahan hari ini. Wan Qihong melesat seperti sambaran petir begitu suaranya jatuh. Dia tiba di dekat Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, matanya berkedip, dan kabut berdarah muncul dari tubuhnya. Kabut darah, yang menyambar dengan kilat, dengan cepat membentuk sosok yang memegang tombak. Duan Lingtian, roh perang darah saya sebanding dengan doppelganger Anda, kata Wan Qihong dengan suara rendah. Saat dia terbang menuju Duan Lingtian, roh perang darah di atasnya terbang bersamanya dengan tombak di tangannya. Jika Duan Lingtian mengandalkan bentuk dasar pedang Dao saja, dia tidak akan cocok dengan Wan Qihong. Itu karena hubungannya yang kuat dengan doppelgangernya, ditambah dengan pedang Dao, sehingga dia mampu menutup celah antara basis kultivasinya dan Wan Qihong dan menekan Wan Qihong lebih awal. Namun, sekarang Wan Qihong telah menggunakan kekuatan garis keturunannya, sepertinya dia akan kehilangan keuntungannya. Seperti yang diharapkan, dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Wan Qihong akhirnya menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya disebut roh perang darah. Itu hanya diwarisi oleh keturunan langsung dari klan Wan Qi. Dia mengilhami darahnya dengan energi surgawi dan hukum yang dia pahami untuk membentuk roh perang darah. Itu sebanding dengan doppelganger dari alam Devata. Banyak penonton langsung mengenali roh perang darah. Bagaimanapun, itu unik untuk klan Wan Qi. Duan Lingtian mungkin berada di atas angin sebelumnya, tetapi tidak akan begitu sekarang karena Wan Qihong membentuk roh perang darahnya. Meskipun demikian, bahkan jika Duan Lingtian kalah, dia masih sangat luar biasa. Jangan lupa bahwa dia bahkan belum berusia 3000 tahun. Memang, jika kita mempertimbangkan usianya, Duan Lingtian jauh lebih unggul dari Wan Qihong. Sayangnya, sepertinya dia akan kehilangan 100 pil Divine Limit kelas Raja hari ini. Oh, benar, saya hampir lupa tentang 100 pil Divine Limit tingkat Raja. Saya tidak mengerti mengapa Duan Lingtian belajar alkimia. Berdasarkan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya, jika dia tidak membuang waktu untuk alkimia dan menghabiskan waktu berkultivasi, mungkin dia akan menjadi tandingan Wan Qihong hari ini. Apa yang tidak bisa kamu mengerti? Mungkin, itu tidak lebih dari dia membuat pilihan yang salah. Bagaimanapun, pencapaiannya pada usia ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eastern Ridge Mansion. Meskipun mayoritas orang yang hadir masih berpikir bahwa Duan Lingtian akan kalah, mereka terkejut dan terkesan dengan kekuatannya. Selain itu, dia adalah seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil Divine Limit tingkat Raja. Hanya alkemis top di Eastern Ridge Mansion yang bisa memperbaiki pil Divine Limit tingkat Raja. Ini berarti bahwa dia sebanding dengan para alkemis top di Eastern Ridge Mansion. Sungguh keajaiban yang menantang surga. Seharusnya aku secara pribadi pergi ke Sekte Naga Terbang untuk merekrutnya ke dalam Sekte Bela Diri Naga kita jika dia tahu dia sangat berbakat. Zhen Pingfan benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Para tetua dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan Sekte Dewa Bela Diri Naga menghela nafas dengan menyesal saat mereka menyaksikan Duan Lingtian. Pada saat ini, Ye Tong, tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi Sekte yang murni, melirik Zhen Pingfan sebelum dia berkata melalui transmisi suara, "Saudara muda Zhen, tidakkah kamu khawatir Duan Lingtian kalah dari Wan Qihong?"
Kaulah yang memprovokasi klan Wan Qi terlebih dahulu. Jika dia kalah, Anda setidaknya harus menyerahkan 50 pil Divine Limit kelas Raja untuk membantunya. Ye Tong sudah berpikir untuk membantu Duan Lingtian menyelesaikan taruhan karena dia tahu tuannya menghargai Duan Lingtian. Zhen Pingfan menjawab sambil tersenyum, "Kakak Ye, apakah kamu sangat ingin Duan Lingtian kalah?" Ye Tong sedikit tercengang dengan kata-kata Zhen Pingfan. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Astaga! Pada saat ini, suara pedang bersiul yang menusuk telinga di udara bergema di seluruh tempat. Bahkan Ye Tong, Kaisar Dewa yang belum sempurna, bisa merasakan suara itu bergema di telinganya. Bab 3983, mengalahkan Wan Qi Hong. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar suara pedang bersiul di udara. Doppelganger Duan Lingtian dari hukum ruang angkasa menyerang roh perang darah Wan Qi Hong dengan pedang surgawi terkemuka di tangan sebelum melepaskan sinar pedang yang terbentuk dari energi surgawinya dan dipenuhi dengan hukum ruang angkasanya. Hanya dalam beberapa saat, roh perang darah yang tampaknya menekan si Doppelganger beberapa saat yang lalu dihancurkan oleh serangan ini. Roh perang darah adalah kekuatan garis keturunan Wan Qi Hong, yang berarti akan menghabiskan energi garis keturunannya. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan garis keturunannya 3 kali berturut-turut. Namun, pada saat ini, dia telah menghabiskan lebih banyak energi garis keturunannya daripada yang dia duga. Apa yang terjadi? Wan Qi Hong dikejutkan oleh penghancuran tiba-tiba dari roh perang darahnya. Meskipun berada di atas angin, dia dengan cepat terbang untuk menjaga jarak antara dia dan Duan Lingtian sehingga dia bisa membentuk roh perang darah lainnya. Roh perang darah kedua yang dimanifestasikan Wan Qi Hong tampak tidak berbeda dari yang pertama. Namun, jika seseorang mencoba untuk menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya, ia akan menemukan bahwa yang kedua lebih lemah dari yang pertama. Duan Lingtian dan Doppelgangernya terbang dengan banyak sinar pedang yang terbentuk dari energi surgawinya yang telah dipenuhi dengan hukum ruang angkasa. Hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Wan Qi Hong, memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Wan Qi Hong tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya dan harus fokus berurusan dengan Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara saat Wan Qi Hong dan roh perang darahnya memegang tombak mereka dan bertabrakan dengan Duan Lingtian dan kembarannya. "Sepertinya ini adalah sejauh mana kekuatanmu," kata Duan Lingtian dengan malas. Sebelum Wan Qi Hong bisa bereaksi, Duan Lingtian dan Doppelgangernya mengacungkan pedang divine mereka yang menonjol, masing-masing melepaskan sinar pedang. Sinar pedang memancarkan aura beku yang menyebar ke sekeliling. Kerumunan semua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu mereka. Bahkan Wei Chundao, pemimpin lembah dari lembah 7 pembunuhan, merasa sedikit kedinginan. Sebelum semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Doppelganger Duan Lingtian menyerang roh perang darah Wan Qi Hong lagi dengan pedang di tangannya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menghancurkan petir seperti naga yang diluncurkan Wan Qi Hong menggunakan tombaknya. Kemudian, hanya dengan jentikan tangannya, dia menjatuhkan tombak dari tangan Wan Qi Hong sebelum dia menusukkan pedangnya ke Wan Qi Hong. "Berhenti!" Wan Qi Hong meraung saat matanya membelalak kaget. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin baginya untuk menghindar. Saat Wei Chundao hendak bergerak untuk menghentikan Duan Lingtian, dia melihat Duan Lingtian memutar pedangnya pada saat yang kritis. Bagian belakang pedangnya mengenai dada Wan Qi Hong dengan bunyi gedebuk keras sebelum Wan Qi Hong terlempar ke angkasa. Wan Qi Hong memuntahkan darah saat dia mencoba untuk mendapatkan kembali pijakannya. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya, wajahnya pucat saat dia menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. "Ini tidak mungkin. Metode apa yang Anda gunakan? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu tiba-tiba?" Setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya, Wan Qi Hong berhasil merebut kembali keunggulan dari Duan Lingtian. Di luar dugaannya, sinar pedang Duan Lingtian begitu kuat. Tidak hanya roh perang darahnya hancur 2 kali, tetapi dia juga terluka parah. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak pada saat ini, dan organ dalamnya rusak. Butuh beberapa waktu baginya untuk pulih dari cederanya. Artefak surgawi terkemuka kakek buyut dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Wajah Wan Qi Hong memucat lebih jauh ketika dia mengingat apa yang dipertaruhkan. Dia mengertakkan gigi sebelum dia menyerang Duan Lingtian lagi. Sayangnya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah tidak lama setelah dia terbang keluar. Astaga! Embusan angin bertiup melewati saat Wan Qi Jue terbang dan menangkap cicitnya.
Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang pada saat ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak menyangka cicitnya akan dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dia memandang Duan Lingtian dengan dingin dan berkata, "Duan Lingtian, Anda menyembunyikan pencapaian Anda di pedang Dao karena Anda mendambakan artefak surgawi saya yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, kan? Saya tidak akan melupakan ini." Pada saat ini, Zhen Pingfan terbang. Dia berkata dengan senyum mempesona, "Paman senior Wan Qi, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Sekarang Duan Lingtian menang, artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap akan diberikan kepada saya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Paman senior Wan Qi." Pada saat ini, Wan Qi Jue tiba-tiba teringat bahwa Zhen Pingfan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia sebelumnya. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat Zhen Pingfan sebelum dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang bisa dia katakan karena Duan Lingtian telah memenangkan artefak surgawi terkemuka dengan artefak jiwa yang tidak lengkap dan adil. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan membiarkan masalah ini berlalu. Lagi pula, jelas bahwa Zhen Pingfan dan Duan Lingtian telah bersekongkol untuk mendapatkan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap terlepas dari apakah Zhen Pingfan mencuci Duan Lingtian dari semua kesalahan. Jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun dengan sia-sia. Zhen Pingfan, Duan Lingtian. Meskipun Wan Qi Jue tahu bahwa Zhen Pingfan adalah penghasutnya, dia tidak berniat untuk membiarkan Duan Lingtian pergi sama sekali. Jika dia memiliki kesempatan, dia bertekad untuk membunuh Duan Lingtian untuk melampiaskan amarahnya. Lagi pula, dia tidak berpikir dia akan bisa membunuh Zhen Pingfan, paling-paling, dia bisa melukai Zhen Pingfan. Selain itu, Zhen Pingfan memiliki kapal terbang kelas kaisar. Akan sulit baginya untuk mengejar Zhen Pingfan. Dia hanyalah kaisar dewa tingkat menengah, dan kecepatan tertinggi kapal terbang kelas kaisar sebanding dengan kaisar dewa tingkat lanjut. Meskipun dia juga memiliki kapal terbang kelas kaisar, dalam keadaan seperti itu, dia hanya akan mampu bersaing dengan Zhen Pingfan paling banyak, tidak menyusulnya. Dia masih menatapku. Apakah dia benar-benar berpikir aku penurut? Duan Lingtian tersenyum menghina ketika dia melihat Wan Qi Ke menatapnya dengan membunuh. Jelas bagi Duan Lingtian bahwa Wan Qi Jue memilih dia karena Wan Qi Jue berpikir dia lebih lemah. Tidak masalah bagi Wan Qi Jue bahwa Zhen Pingfan telah mengatakan bahwa dia sendiri yang bertanggung jawab atas masalah ini. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa tertekan menjadi sasaran Kaisar Dewa Perantara, tetapi tekanannya dapat diabaikan. Selama dia tetap berhati-hati, tidak mudah bagi Wan Qi Jue untuk menemukan kesempatan untuk bertindak. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya selama dia berada di tanah milik sekte yang murni. Bahkan ketika bepergian ke pesta 7 rumah, dia akan ditemani oleh Kaisar Dewa Perantara dari sekte yang murni. Wan Qi Jue harus memiliki keinginan mati jika dia memilih untuk menyerang pada saat itu. Saya harus mengurangi waktu saya pergi sendiri mulai sekarang. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Setelah meninggalkan lembah 7 pembunuhan dan kembali ke sekte yang murni, dia tidak akan meninggalkan tanah milik sekte yang murni kecuali benar-benar diperlukan. Meski begitu, dia akan memastikan dia ditemani oleh Kaisar Dewa yang belum sempurna seperti Zhen Pingfan setidaknya. Meskipun basis kultivasi Zhen Pingfan lebih rendah daripada Wan Qi Jue, kekuatannya akan meningkat secara signifikan setelah ia menyempurnakan dan memelihara artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dengan ini, Wan Qi Jue, yang telah kehilangan senjatanya, bahkan mungkin tidak lagi menjadi ancaman bagi Zhen Pingfan. Selain itu, Zhen Pingfan adalah kaisar dewa terkuat yang belum sempurna di sekte yang murni. Duan Lingtian juga mendengar anggota faksi Cloud Peak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah ranah kaisar dewa perantara di Eastern Ridge Mansion yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Zhen Pingfan. Sebelum pergi, Zhen Pingfan melihat Duan Lingtian menatap Wan Qi Jue. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Dia berkata meyakinkan, "Duan Lingtian, abaikan saja dia. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan tinggalkan sekte itu sendiri. Jika Anda harus meninggalkan sekte, beritahu saya. Anda telah banyak membantu saya kali ini. Artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap akan sangat membantu saya."
Saya juga akan menghemat banyak waktu karena saya tidak perlu menghabiskan waktu mencoba untuk mendapatkan senjata surgawi saya yang menonjol untuk melahirkan jiwa artefak. Zhen Pingfan jelas sangat bersemangat saat ini. Sementara itu, anggota klan Wan Qi pergi dengan berbagai ekspresi gelap di wajah mereka. Konferensi dagang baru saja dimulai dan akan berlangsung selama berhari-hari, tetapi kebanyakan dari mereka sudah kehilangan mood untuk berdagang atau bersosialisasi. Bahkan beberapa anggota yang tidak peduli dengan masalah ini hanya bisa mengikuti yang lain dan pergi. Pada saat yang sama, mereka juga berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Duan Lingtian tidak hanya memahami bentuk dasar dari pedang Dao. Pencapaiannya di pedang Dao jauh lebih tinggi dari itu. Pedang Dao-nya benar-benar menakutkan. Bab 3984, berita mengejutkan Duan Lingtian memenangkan pertandingan. Kerumunan kembali sadar satu demi satu saat anggota klan Wan Qi pergi satu demi satu. Mata mereka langsung beralih ke Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian mengambil kembali 100 pil Divine Limit kelas Raja dan apa yang sebelumnya merupakan artefak Divine terkemuka Wan Qi Jue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dari Wei Chun Dao, Master Lembah dari Lembah 7 Pembunuhan. Setelah menerima dua item, dia melemparkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap ke Zhen Pingfan segera. Dia tidak berencana untuk menyimpan senjata di sisinya lebih lama lagi karena itu hanya akan menarik masalah. Tidak diragukan lagi bahwa akan ada orang yang mengingini senjata itu dan mencoba merebutnya darinya. Duan Lingtian, aku tidak akan melupakan bantuan ini, kata Zhen Pingfan sambil menyingkirkan tombak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Begitu dia melakukan itu, energi hitam gelisah melonjak keluar dari tubuhnya. Untungnya, dia dengan mudah menekannya dengan energi surgawinya. Karena tombak surgawi yang menonjol itu dimiliki oleh Kaisar Dewa Perantara, dia harus membuatnya tunduk sebelum dia bisa mengklaim kepemilikan penuhnya. Penatua Zhen, aku berhutang budi padamu, untuk memulai. Artefak surgawi yang menonjol itu adalah bentuk pembayaran, kata Duan Lingtian sambil tersenyum melalui transmisi suara. Tidak, bagaimana bisa seperti itu? Zhen Pingfan berkata, saya tidak berpikir Anda berhutang budi kepada saya. Selain itu, bahkan jika Anda menganggap hal-hal kecil yang saya bantu sebagai bantuan, itu masih tidak sebanding dengan nilai artefak surgawi yang menonjol ini dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Pikirkan saja seperti ini. Semua hal yang saya bantu adalah untuk membuat Anda bergabung dengan sekte yang murni dan faksi puncak awan. Anda telah membalas budi dengan melakukannya. Karenanya, saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini hari ini. Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya karena dia tahu dia tidak akan bisa membujuk Zhen Pingfan sebaliknya. Dia bisa melihat bahwa Zhen Pingfan sangat bersikeras tentang masalah ini. Pada saat ini, Wei Chun Dao berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu telah memahami pedang Dao yang sebenarnya. Anda adalah orang kedua yang diketahui telah memahami pedang Dao di Eastern Ridge Mansion. Selain itu, tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion yang telah memahami salah satu dari 3 Tao surga dan bumi lainnya. Ini berarti bahwa hanya 2 orang di Eastern Ridge Mansion yang memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, yang dalam hal ini adalah pedang Dao, berasal dari sekte yang murni. Orang lain di Eastern Ridge Mansion yang telah memahami pedang Dao adalah Ye Chen Feng dari faksi pedang tersembunyi sekte yang murni. Tuan Lembah Wei, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya beruntung, kata Duan Lingtian sederhana dengan senyum tipis. Wei Chun Dao menggelengkan kepalanya. Mungkin, kamu bisa menghubungkannya dengan keberuntungan jika kamu hanya memahami bentuk dasar dari pedang Dao. Namun, hanya para jenius yang menantang surga yang dapat memahami pedang Dao yang sebenarnya. Dalam hal ini, Duan Lingtian, Anda terlalu rendah hati. Jika itu benar-benar karena keberuntungan, lalu apa yang kita semua perhitungkan? Sedikit kesuraman terlihat di mata Wei Chun Dao di akhir kata-katanya. Sementara itu, Ye Tong, tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi sekte yang murni, telah menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika dia mendengar suara pedang bersiul sebelumnya. Tidak lama setelah itu, dia menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami pedang Dao yang sebenarnya. Selain itu, pencapaian Duan Lingtian di pedang Dao tampaknya sebanding dengan tuannya, Ye Chen Feng. Pedang Dao. Duan Lingtian telah memahami pedang Dao yang sebenarnya. Meskipun tekniknya berbeda, itu sebanding dengan pedang Dao Master. Sebagai murid langsung favorit Ye Chen Feng,
Ye Tong mulai perlahan-lahan memahami bentuk dasar pedang Dao setelah menerima bimbingan dari tuannya. Dia yakin dia akan dapat sepenuhnya memahami bentuk dasar pedang Dao dalam waktu 10.000 tahun. Namun, dia tidak yakin dia bahkan bisa menguasai pedang Dao yang sebenarnya sepanjang hidupnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan usahanya untuk memahami bentuk dasar dari pedang Dao. Jika bukan karena itu, dengan bakat bawaannya, kekuatannya mungkin setara dengan Zhen Ping Fan jika dia memusatkan seluruh waktunya untuk berkultivasi dan memahami hukum. Mengatakan itu, jika dia berhasil memahami bentuk dasar pedang Dao, dia yakin dia akan sebanding dengan Zhen Ping Fan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zhen Ping Fan. Duan Lingtian telah memahami pedang Dao. Lan Xilin masih terkejut bahwa Duan Lingtian mengalahkan Wan Qihong, yang secara luas diakui sebagai salah satu orang terkuat di bawah usia 10.000 di Eastern Ridge Mansion. Banyak orang bahkan berspekulasi bahwa Wan Qihong akan menempati peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah. Karena Duan Lingtian mengalahkan Wan Qihong, apakah ini tidak berarti bahwa Duan Lingtian akan berada di peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah? Pada saat ini, Liu Hui, penatua kekosongan roh dari faksi Zheng Ming Sekte yang murni, berkata melalui transmisi suara, Xilin. Jika Anda belum melakukannya, Anda harus membuang semua pikiran Anda tentang membalas dendam dari Duan Lingtian atau menyebabkan masalah baginya sekarang. Bahkan, akan lebih baik lagi jika Anda bisa menjaga hubungan baik dengannya. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan berada di peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah. Ini berarti dia memiliki hak untuk merekomendasikan Penatua Ascension untuk diberi kesempatan menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut. Jika dia tidak memilih Penatua Ascension Zhen Yunfeng atau Penatua Ascension Ye Chen Feng dan memilih Penatua Ascension lainnya, itu berarti dia mendapat dukungan dari 3 sesepuh Ascension. Sedikit ketakutan terdengar dalam suara Liu Hui ketika dia berbicara. Meskipun Lan Xilin telah memutuskan untuk meninggalkan semua pemikiran untuk membalas dendam dari Duan Lingtian sebelumnya, dia masih merasa takut ketika mendengar kata-kata Liu Hui. Jika Duan Lingtian hanya mendapat dukungan dari Zhen Yunfeng, mungkin, konsekuensinya tidak akan begitu besar bahkan jika dia membunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, kakek buyutnya adalah keponakan junior Zhen Yunfeng, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ada kemungkinan Zhen Yunfeng akan menyelamatkan nyawanya karena kakek buyutnya. Namun, seperti yang dikatakan Liu Hui, selain Ye Chen Feng, jika Duan Lingtian mendapat dukungan dari Penatua Ascension lainnya, Duan Lingtian akan mendapat dukungan dari 3 Penatua Ascension. Dengan itu, jika dia bergerak melawan Duan Lingtian, bahkan jika Zhen Yunfeng campur tangan, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan nyawanya yang utuh. Tidak mengherankan, yang lain dari sekte yang murni juga terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Duan Lingtian memahami pedang Dao yang sebenarnya, menjadi orang ketiga dalam sejarah sekte yang murni yang telah memahami salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. Yang pertama adalah Lu Dongbin, pendiri sekte yang murni, yang memahami masteri Dao. Lu Dongbin adalah kaisar dewa tingkat lanjut yang kuat yang membunuh banyak kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah meninggalkan sekte yang murni, tidak ada berita tentang dia. Ada desas-desus tentang dia yang binasa karena kesengsaraan surgawi dan tentang dia menjadi dewa tertinggi yang mengembara di dunia. Tak satu pun dari rumor yang dikonfirmasi. Namun, mayoritas berpikir bahwa kemungkinan dia telah meninggal. Adapun anggota Lembah 7 Pembunuhan, Aliansi Kebajikan dan Keadilan, dan Sekte Bela Diri Naga, keterkejutan mereka segera digantikan oleh kesungguhan ketika mereka menyadari bahwa sekte yang murni memiliki keajaiban mengerikan lainnya. Dia tidak hanya memahami pedang Dao yang sebenarnya, tetapi dia juga seorang dewa-dewa perantara, yang bahkan belum berusia 3.000 tahun, mampu mengalahkan dewa-dewa tingkat lanjut biasa. Dia bahkan lebih berbakat dari Ye Chen Feng. Mengapa sekte yang murni begitu beruntung? Mereka tidak hanya memiliki Ye Chen Feng, tetapi sekarang, mereka juga memiliki Duan Lingtian. Mengapa semua bakat mengerikan ada di sekte yang murni? Kita harus segera melaporkan masalah ini. Duan Lingtian kemungkinan akan menempati peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah. Jika itu terjadi, itu berarti 3 kaisar dewa perantara dari sekte yang murni akan dapat memasuki tempat itu. Ini meningkatkan kemungkinan kaisar dewa tingkat lanjut muncul di sekte yang murni. Tempat itu agak sunyi karena mereka yang hadir mengirim pesan kembali ke pasukan masing-masing. Adapun orang-orang dari klan Wan Qi yang telah pergi, mereka tidak hanya mengirim pesan tentang masalah ini kembali ke klan,
tetapi mereka juga mengirim pesan kembali tentang hilangnya artefak surgawi terkemuka Wan Qijue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap telah dimenangkan oleh Duan Lingtian dan sekarang menjadi milik Zhen Pingfan, seorang tetua nirvanik dari sekte yang murni. Pada saat ini, Wei Chun Dao memecah kesunyian dan memimpin untuk berkata, "Semuanya, biarkan konferensi perdagangan dimulai." Sepertinya orang banyak akhirnya ingat bahwa mereka ada di sini untuk konferensi perdagangan setelah Wei Chun Dao berbicara. Setelah beberapa saat, beberapa anggota aliansi kebajikan dan keadilan dan sekte bela diri naga mendekati Zhen Pingfan dan mengucapkan selamat kepadanya. Penatua Zhen, selamat telah mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa yang tidak lengkap. Penampilan sekte yang murni selama pesta 7 rumah pasti akan lebih cemerlang dari semua orang dengan Duan Lingtian di pihak mereka. Selamat, Penatua Zhen. Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Dia memahami pedang Dao yang sebenarnya di usia yang begitu muda. Jika saya tidak salah Penatua Ye Cheng Feng hanya memahami pedang Dao yang sebenarnya ketika dia berusia lebih dari 10.000 tahun, kan? Petik 2. Bab 3985, ada sesuatu setelah berita tentang Duan Lingtian menguasai pedang Dao yang sebenarnya menyebar. Keributan pecah di 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, sekte yang murni, lembah 7 pembunuhan, klan Wan Qi, aliansi kebajikan dan keadilan, dan sekte dewa bela diri naga. Sebelum insiden di lembah 7 pembunuhan, tidak ada seorang pun dari sekte yang murni yang menyadari bahwa Duan Lingtian telah memahami pedang Dao yang sebenarnya. Duan Lingtian menguasai pedang Dao yang asli. Saya tidak berharap sekte yang murni kami akan memiliki orang lain yang telah memahami pedang Dao. Paman muda Ye dari faksi pedang tersembunyi secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat sekte kami karena pedang Dao-nya dan pemahaman hukum yang luar biasa. Sekarang, kami memiliki Duan Lingtian yang juga menguasai pedang Dao. Dia bahkan mengalahkan Wan Qi Hong dari klan Wan Qi, yang dikenal sebagai salah satu yang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Ini terlalu mengejutkan. Duan Lingtian baru menjadi Lord of Gods perantara 2 tahun lalu, tapi dia sudah mampu mengalahkan Wan Qi Hong yang menjadi Lord of Gods tingkat lanjut 100 tahun yang lalu. Duan Lingtian memperoleh artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap untuk Penatua Nirvanik Zen dari faksi Puncak Awan. Saya mendengar bahwa artefak surgawi yang menonjol dulunya milik Wan Qijue. Wan Qijue pasti sangat marah, kan? Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya sedikit terkenal di sekte yang murni karena rekaman dia membunuh 2 dewa-dewa perantara. Karena insiden itu terjadi di sekte naga terbang, sebuah sekte tingkat kaisar yang melewati masa jayanya, banyak yang berspekulasi bahwa 2 dewa-dewa perantara tidak sekuat itu sejak awal. Untuk alasan ini, meskipun banyak orang mengira Duan Lingtian berbakat, mereka tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Sebelumnya, ketika sekte yang murni memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya untuk Duan Lingtian untuk membantunya menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara, faksi Zheng Ming dan banyak faksi lainnya agak tidak puas dengan keputusan sekte tersebut. Namun, gelombang berbalik setelah berita Duan Lingtian mengalahkan Wan Qi Hong dikirim kembali ke sekte yang murni. Hampir tidak ada orang yang mempertanyakan kemampuannya saat ini, mereka semua berpikir bahwa desas-desus tentang dia sebagai bakat yang mengerikan adalah benar. Tidak ada yang tahu 2 Lord of Gods perantara yang dia bunuh di masa lalu, tetapi semua orang tahu Wan Qi Hong dan bahwa dia secara luas diakui sebagai salah satu orang terkuat di bawah usia 10.000 di Eastern Ridge Mansion. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian mengalahkan orang seperti itu berbicara banyak tentang kekuatan dan bakatnya. Sekte ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya malu karena saya meragukan Duan Lingtian di masa lalu. Sungguh lelucon. Tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian akan bersinar selama pesta 7 rumah dan membawa kemuliaan bagi sekte yang murni kita. Betul sekali. Dia memiliki peluang tinggi untuk peringkat di 3 besar. Dia bahkan mungkin peringkat pertama. Jika saya tidak salah, mereka yang menempati peringkat pertama akan diberikan 4 slot untuk memasuki tempat itu. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka yang berasal dari sekte yang murni bersemangat setelah menerima berita bahwa Duan Lingtian mengalahkan Wan Qi Hong dan bahwa Zhen Pingfan sekarang memiliki artefak surgawi terkemuka Wan Qijue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Sebaliknya, awan kesuraman tampak membayangi tanah milik klan Wan Qi ketika mereka menerima kabar bahwa kebanggaan klan mereka, Wan Qi Hong, dikalahkan oleh Duan Lingtian.
Bukan masalah besar jika Wan Qihong dikalahkan oleh seseorang yang lebih tua darinya, tetapi Duan Lingtian bahkan belum berusia 3000 tahun, bahkan tidak setengah dari usia Wan Qihong. Kemudian, mereka mendapat pukulan berat lainnya ketika mereka mengetahui bahwa leluhur kursi emas mereka, Wan Qijue, telah kehilangan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap digunakan sebagai pasak ketika lawan hanya menggunakan 100 pil divine limit tingkat raja sebagai pasak. Apakah Wan Qihong sudah gila? Set, pelankan suaramu. Mungkin, Wan Qihong yakin akan kemenangannya jadi dia tidak peduli apa yang digunakan lawannya sebagai taruhan. Tidak peduli apa alasannya, tidak dapat disangkal bahwa dia kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Jika dia tidak berada di peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah, klan kita akan menderita kerugian besar. Seharusnya masih tidak menjadi masalah baginya untuk berada di peringkat 3 besar. Bukan masalah. Dia sudah dikalahkan oleh Duan Lingtian di Eastern Ridge Mansion. Siapa yang tahu keajaiban seperti apa yang dimiliki 6 rumah besar lainnya? Ada banyak di klan Wan Qi yang menyalahkan Wan Qihong atas hilangnya artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Secara alami, ada juga yang menyalahkan Wan Qijue, tetapi mereka menyimpan pendapat mereka sendiri. Lagi pula, tanpa persetujuan Wan Qijue, Wan Qihong tidak akan bisa menggunakan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sebagai taruhannya. Hanya saja tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara buruk tentang Wan Qijue, yang adalah penatua kursi emas dan kaisar dewa perantara. Apalagi Wan Qijue menderita kerugian terbesar kali ini. Tidak hanya cicitnya, yang merupakan kebanggaan dan kegembiraannya, terluka parah, tetapi dia juga kehilangan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Ada juga beberapa keturunan klan Wan Qi, yang memiliki hubungan buruk dengan Wan Qijue, menyombongkan diri atas kemalangan Wan Qijue. Di daerah terpencil di perkebunan klan Wan Qi, seorang lelaki tua berkata kepada seorang pria parubaya, "Pemimpin klan, saya akan pergi ke lembah 7 pembunuhan untuk melihat apakah ada harapan untuk mendapatkan kembali artefak surgawi terkemuka Wan Qijue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap." Pria parubaya itu memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, "Baiklah. Cobalah yang terbaik, tetapi jangan gunakan kekuatan. Bagaimanapun, Zhen Yunfeng bukanlah penurut." "Saya mengerti," jawab pria tua itu. Kemudian, dia meninggalkan tanah klan Wan Qi dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dengan kapal terbang kelas kaisar menuju lembah 7 pembunuhan. Adapun 3 pasukan teratas yang tersisa di Eastern Ridge Mansion, mereka masih mengatasi keterkejutan dari berita yang mereka terima. The Eastern Ridge Mansion akhirnya memiliki orang kedua yang memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Mirip dengan orang lain, dia juga memahami pedang Dao dan berasal dari sekte yang murni. Sebelum pengungkapan besar Duan Lingtian, Ye Chen Feng dari sekte yang murni adalah satu-satunya orang yang dikenal di Eastern Ridge Mansion yang telah memahami salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. Mereka yang menguasai bentuk dasar dari pedang Dao tidak dianggap telah menguasai pedang Dao yang sebenarnya. Karena kejadian ini, Duan Lingtian akhirnya membuat tanda di Eastern Ridge Mansion. Tidak ada yang akan meremehkannya lagi karena basis kultivasinya yang rendah atau usianya yang masih muda. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari keributan yang disebabkannya. Dia sedang menelusuri item di konferensi perdagangan. Karena dia telah memenangkan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap untuk Zhen Ping Fan telah menawarkan untuk membayar apapun yang dia inginkan di konferensi. Dia secara alami menolak, tetapi Zhen Ping Fan sangat bersikeras sehingga sepertinya Zhen Ping Fan akan tersinggung jika dia terus menolak. Meski begitu, dia tidak memanfaatkan Zhen Ping Fan dan hanya membeli apa yang benar-benar dia butuhkan. Dia juga membeli barang-barang yang dia anggap berguna bagi keluarganya, tetapi kali ini, dia bersikeras untuk tidak membiarkan Zhen Ping Fan membayarnya. Duan Lingtian bertanya kepada Zhen Ping Fan, "Penatua Zhen, apakah Wan Qi benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam konferensi perdagangan? Saya tidak tahu apakah mereka memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Aku mungkin bisa menghibur mereka dengan memberi mereka bisnis." Zhen Ping Fan memutar matanya setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Anda sebaiknya tidak mengatakan hal seperti itu di depan Wan Qijue. Kemarahannya belum mereda, dan itu tidak akan lama."
Meskipun dia tidak punya nyali untuk membunuhmu secara terbuka, dia masih bisa lolos dengan melukaimu. Duan Lingtian sadar ketika dia mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Dia sepertinya sejenak lupa bahwa dia bisa mengalahkan Wan Qihong, tapi dia belum bisa menghadapi Wan Qijue. Apalagi Wan Qijue bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan jentikan tangannya. Zhen Pingfan terus berkata, mereka akan muncul besok. Sebagian besar dari mereka dalam suasana hati yang buruk sekarang. Suasana hati mereka akan membaik besok. Konferensi dagang juga diadakan karena pesta 7 rumah. Klan Wan Qi akan menderita kerugian jika mereka menolak untuk berpartisipasi. Bahkan jika Wan Qijue marah dan merasa terhina, dia tidak punya pilihan selain muncul. Tidak ada seorang pun di rombongan yang bisa menghentikannya jika dia menolak untuk hadir, tetapi masih ada tetua kursi emas lainnya di klan Wan Qi yang harus dihadapi jika dia membuat kesalahan. Terlebih lagi, dia akan kehilangan dukungan banyak orang juga jika dia mempengaruhi klan Wan Qi. Dia tidak mampu untuk itu karena dia sudah mempersiapkan untuk waktu yang lama sekarang untuk Wan Qihong menjadi pemimpin klan berikutnya dari klan Wan Qi. Untuk semua alasan ini, dia pasti akan muncul. Zhen Pingfan benar. Klan Wan Qi kembali untuk berpartisipasi dalam konferensi perdagangan pada hari kedua dan sebagian besar dari mereka tampak dalam suasana hati yang lebih baik. Seolah-olah mereka telah melupakan apa yang terjadi saat mereka berdagang dengan sekte yang murni dan kekuatan lainnya. Bahkan ketika Duan Lingtian berdagang dengan mereka tidak bermusuhan. Karena itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mengapa saya merasa ini adalah ketenangan sebelum badai? Bab 3986, akhir dari konferensi perdagangan, kembali ke sekte yang murni untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Duan Lingtian bahkan mencari Wan Qijue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Seperti yang dia duga, Wan Qijue, yang jelas tidak sabar untuk membunuhnya kemarin, sangat tenang hari ini. Meskipun tidak ada senyum di wajah Wan Qijue, dia juga tidak bermusuhan. Setelah itu, Duan Lingtian menemukan Zhen Pingfan dan berkata, Penatua Zhen, saya merasa ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang dari klan Wan Qi, khususnya Wan Qijue, bertingkah aneh. Mungkin, jika hanya anggota klan Wan Qi, Duan Lingtian tidak akan begitu curiga. Lagi pula, mereka hanya dipermalukan dan tidak menderita kerugian besar. Namun, sangat mencurigakan bagi Wan Qijue, yang terlibat langsung dalam masalah ini, untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah. Mereka mungkin telah melampiaskan kemarahan mereka kemarin. Jangankan Wan Qijue, bahkan Wan Qihong telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Mereka sadar akan pepatah, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Bahkan jika mereka berteriak, mengutuk, dan merasa tidak mau, mereka tahu itu tidak akan ada gunanya bagi mereka dan juga tidak akan mengubah apapun. Selain itu, jika mereka terlalu memusuhi Anda, jika sesuatu terjadi pada Anda di masa depan, mereka pasti akan menjadi tersangka pertama. Pada saat itu, mereka harus menghadapi murka sekte yang murni. Secara keseluruhan, lebih baik bagi mereka untuk berpura-pura seperti tidak ada yang salah. Mereka tidak akan bertindak kecuali mereka 100% yakin bisa membunuhmu. Bahkan jika sekte yang murni mencurigai mereka, akan sulit untuk meyakinkan massa, yang juga membatasi apa yang dapat dilakukan sekte terhadap klan. Mata Duan Lingtian sedikit melebar. Dia telah mempertimbangkan ini secara singkat juga. Namun, dia secara tidak sadar berpikir bahwa karena dia dan Zhen Pingfan telah mengambil artefak surgawi terkemuka Wan Qijue dengan jiwa artefak, yang mungkin lebih penting bagi Wan Qijue daripada istrinya, Wan Qijue akan kehilangan akal sehatnya dan bertindak wajar untuk semua orang. Melihat, dia tidak berpikir Wan Qijue akan bisa tetap tenang saat dia menunggu waktunya dengan sabar, berpura-pura tidak terpengaruh sementara dia menunggu saat yang tepat untuk menancapkan belati ke punggungnya. Aku harus lebih berhati-hati. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Bukannya dia belum pernah bertemu orang seperti Wan Qijue selama waktunya di dunia biasa sampai sekarang. Namun, sudah cukup lama sehingga dia menjadi sedikit lemah. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat fokus untuk meningkatkan kekuatannya sebelum pesta 7 rumah sehingga ketika dia melihat betapa tidak terpengaruhnya Wan Qijue, dia tidak repot-repot menganalisis situasinya terlebih dahulu. Mengatakan itu, penjagaan Duan Lingtian tidak turun sama sekali. Lagi pula, dia telah bertemu banyak tokoh dan plot jahat di alam bawah. Kalau tidak,
Dia tidak akan diperingatkan ketika Wan Qijue bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak peduli bagaimana Wan Qijue berperilaku, dia akan tetap waspada terhadap Wan Qijue. Duan Lingtian mengerti bahwa hati manusia tidak dapat diprediksi. Dia juga mengerti bahwa ketika seseorang tidak memiliki kekuatan, yang terbaik adalah bersembunyi dan menunggu waktu sebelum menghabisi lawannya dalam satu gerakan. Dia telah melakukan ini berkali-kali juga di masa lalu. Saat dia baru saja tiba di tanah energi mendalam adalah contoh terbaru. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menginjak es tipis. Ketika dia berada di klan Linghu, dia harus menyelinap keluar untuk memperbaiki limit Divine Pills dan memperhatikan anggota Sekte Kabut Tersembunyi dan Kuang Tian Zeng dari Sekte Naga Terbang yang menemukan keberadaannya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Beberapa hari berlalu hanya dalam sekejap mata, menandai akhir dari konferensi perdagangan. Duan Lingtian memperoleh banyak hal kali ini. Karena sebagian besar barang yang dia beli, yang nilainya cukup besar, dibayar oleh Zhen Pingfan, dia tidak menghabiskan banyak uang. Pada hari terakhir konferensi perdagangan, ketika anggota sekte yang murni kembali ke kediaman mereka di Lembah Tujuh Pembunuhan, Duan Lingtian bertanya kepada Zhen Pingfan melalui transmisi suara, "Penatua Zhen, kapan kita akan pergi?" Duan Lingtian bisa merasakan tatapan khawatir yang lain dari sekte yang murni ketika mereka melihat Wan Qijue, yang memimpin rombongan dari klan Wan Qi. Tidak mengherankan bahwa mereka khawatir dan waspada. Bagaimanapun, sekte yang murni memang membodohi klan Wan Qi dengan memberi mereka artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Meskipun mereka menang secara adil dan bertindak secara jujur dan adil, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka memang menipu klan Wan Qi. Segala sesuatu mulai dari provokasi awal Zhen Pingfan hingga Duan Lingtian yang berpura-pura lemah telah direncanakan dan dimaksudkan untuk menggali lubang bagi Wan Qijue untuk melompat ke dalamnya. Yang terpenting, mereka berhasil menipu Penatua Kursi Emas dan Kaisar Dewa Perantara dari klan Wan Qi. Bahkan, jika mereka berada di posisi Wan Qijue, mereka juga tidak akan membiarkan masalah itu meluncur begitu saja. Untuk alasan ini, selama 2 hari terakhir, banyak anggota sekte yang murni telah mengirim transmisi suara ke Zhen Pingfan, menanyakan apakah mereka harus menunggu rombongan dari klan Wan Qi pergi terlebih dahulu sebelum meninggalkan diri mereka sendiri. Zhen Pingfan menyetujui saran mereka sebagian besar untuk membuat mereka merasa lega. Sebenarnya, dia tidak berpikir ada banyak kemungkinan klan Wan Qi bergerak selama perjalanan mereka kembali ke sekte yang murni. Selain itu, klan Wan Qi tidak akan bisa mengejar kapal terbang mereka juga. Namun, tidak ada salahnya juga untuk berhati-hati. Aku sudah membicarakan ini dengan kakak senior Ye. Kami akan pergi setelah klan Wan Qi pergi. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Dia pikir ini adalah pilihan terbaik juga. Bukan tidak mungkin bagi klan Wan Qi untuk menyerang mereka seperti binatang buas yang terpojok setelah mereka meninggalkan Lembah Tujuh Pembunuhan. Bahkan jika mereka tidak masuk untuk membunuh, mereka pasti setidaknya akan mencoba untuk merebut artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kembali. Bagaimanapun, artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap jarang terjadi. Duan Lingtian tidak merasa bersalah karena menipu Wan Qijue dan klan Wan Qi untuk menyerahkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Sebelum menjalankan rencananya, Zhen Pingfan telah memberitahunya tentang waktu Wan Qijue membunuh seorang ajaib dari faksi Puncak Awan Sekte yang murni dalam sesi sparring. Wan Qijue bisa dengan mudah menyelamatkan nyawa lawannya, tapi dia tidak melakukannya. Keajaiban yang meninggal adalah kakak laki-laki senior Zhen Pingfan. Jika dia masih hidup, setidaknya dia akan menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu bahwa Zhen Pingfan memberitahunya tentang masalah ini untuk membebaskannya dari beban mental apapun tentang menipu Wan Qijue. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengirim pesan lain ke Zhen Pingfan. Penatua Zhen, mengapa kita tidak memberitahu sekte tersebut sehingga mereka dapat mengirim Penatua Ascension untuk mengawal kita kembali ke sekte tersebut? Mungkin, Penatua Ascension Zhen bisa datang jika itu nyaman. Meskipun Duan Lingtian berpikir bahwa mereka seharusnya baik-baik saja, lebih baik aman daripada menyesal. Selain itu, dia pikir sarannya juga tidak terlalu merepotkan. Setelah mendengar transmisi suara Duan Lingtian, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar sangat berhati-hati." "Yah, ayahku sudah ada di sini."
Dia menunggu kita di luar perkebunan Seven Kills Valley. Dia akan bergabung dengan kita segera setelah kita pergi. Duan Lingtian tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia terkejut sekaligus lega. Penatua Zhen Yunfeng ada di sini. Mengapa dia tidak datang ke lembah 7 pembunuhan daripada menunggu di luar? Dia tidak ingin bertukar pembicaraan kecil dengan Seven Kills Valley, kata Zhen Pingfan agak tak berdaya. Duan Lingtian bertanya, karena dia ada di sini, kita tidak perlu menunggu klan Wan Qi pergi sebelum pergi, kan? Lagi pula, tidak perlu takut akan penyergapan dari klan Wan Qi. Jangan khawatir. Lagi pula kita tidak perlu menunggu lama, kata Zhen Pingfan, ini adalah saran dari Ye Tong dan yang lainnya. Ayah saya tiba larut malam tadi, dan saya belum memberitahu mereka tentang hal itu. Saya pikir saya akan tetap seperti itu. Mereka akan terkejut ketika mereka melihat ayahku nanti. Kata-kata Zhen Pingfan benar-benar meredakan kekhawatiran Duan Lingtian. Dengan Zhen Yunfeng di sekitar, tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimanapun, Zhen Yunfeng jauh lebih kuat dari Wan Qijue bahkan ketika Wan Qijue memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, apalagi sekarang Wan Qijue telah kehilangan senjatanya. Klan Wan Qi pergi keesokan paginya dengan tergesa-gesa. 2 jam setelah klan Wan Qi pergi, Duan Lingtian menerima pesan dari Zhen Pingfan. Sudah 2 jam sejak klan Wan Qi pergi. Kita harus pergi sekarang. Duan Lingtian meninggalkan halaman segera setelah dia menerima pesan itu. Dia melihat bahwa banyak anggota sekte yang murni sudah mulai berkumpul juga. Pada saat ini, Ye Tong, tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, menyarankan, saudara laki-laki, mengapa kita tidak meminta seorang kaisar dewa perantara dari lembah 7 pembunuh untuk menemani kita ke pintu masuk? Saya khawatir klan Wan Qi mungkin menunggu untuk menyergap kami di dekat pintu masuk. Selain itu, kami masih berada dalam jangkauan formasi penjaga lembah 7 tewas sehingga kami belum dapat menggunakan kapal terbang kami. Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya. Melihat betapa khawatirnya Ye Tong, dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu. Ayahku sudah ada di sini. Dia akan menemui kita di pintu masuk, dan dia akan mengantar kita kembali ke sekte yang murni. Semua orang terkejut dan tampak lega setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Ye Tong tersenyum cerah. Karena paman junior ada di sini, tentu saja kita tidak perlu mencari perlindungan dari lembah 7 pembunuhan. Kemudian, dia menatap Zhen Pingfan dengan ekspresi tak berdaya saat dia berkata, adik laki-laki, kamu seharusnya memberitahuku tentang ini sebelumnya. Saya sudah mengkhawatirkan masalah ini. Para tetua dari faksi lain di sekte yang murni juga tersenyum dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Memang, jika mereka tahu Penatua Ascension dari faksi Cloud Peak ada di sini, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Baiklah, ayo pergi. Zhen Pingfan terbang memimpin saat Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti dari belakang, meninggalkan perkebunan lembah 7 pembunuhan. Begitu mereka meninggalkan perkebunan, mereka melihat Zhen Yunfeng. Semua orang dengan cepat menyambutnya. Setelah itu, mereka yang datang dengan kapal terbang yang berbeda semuanya juga menaiki kapal terbang Zhen Pingfan. Meskipun agak ramai, tidak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan mereka. Siapa yang tahu jika perjalanan pulang mereka akan mulus dan damai. Bab 3987, Wan Qi Wuming kapal terbang kelas Kaisar Zhen Pingfan sudah cukup untuk menampung semua orang dari sekte yang murni yang menghadiri konferensi perdagangan dengan nyaman. Zhen Yunfeng mengangguk dan tersenyum pada Duan Lingtian sebelum dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat bayangan cermin di kapal terbang. Gambar cermin menunjukkan lingkungan sekitar kapal terbang. Meskipun mereka bepergian dengan kecepatan tinggi sekarang, Duan Lingtian masih bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas. Hanya ketika kecepatan meningkat lagi, lingkungan menjadi buram. Karena kehadiran Zhen Yunfeng, para anggota sekte yang murni merasa nyaman. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Zhen Pingfan, yang berdiri di samping Zhen Yunfeng, berkata sambil tersenyum, "Ayah, kapal terbangku sekarang melaju dengan kecepatan Kaisar Dewa yang maju. Tidak mungkin bagi Wan Qijue untuk mengejar kita bahkan jika dia mau. Jangan pernah lengah," kata Zhen Yunfeng sambil menggelengkan kepalanya, "jangan lupa bahwa klan Wan Qi memiliki kompas formasi yang dapat mengganggu kecepatan kapal terbang. Jika mereka menggunakan formasi pembatas kecepatan, kapal terbangmu tidak akan kemana-mana." "Aku tahu,"
kata Zhen Pingfan dengan sembarangan. Namun, dari apa yang aku tahu, Wan Qijue tidak membawa kompas formasi itu bersamanya. Ini dengan pemimpin klan. Wan Qijue tidak bisa memprediksi ini jadi tidak mungkin dia membawa kompas formasi itu bersamanya. Zhen Yunfeng mencibir. Jika saya berpikir untuk datang ke sini, apakah menurut Anda klan Wan Qi tidak akan mengirim siapapun juga? Bagaimana Anda tahu mereka tidak mengirim seseorang untuk memberikan kompas formasi ke Wan Qijue? Petik 2. Ekspresi Zhen Pingfan membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Zhen Yunfeng. Kemudian, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, jadi bagaimana jika mereka mengirim seseorang untuk melewati kompas formasi dengan formasi pembatas kecepatan ke Wan Qijue? Anda di sini. Selain itu, Wan Qijue telah kehilangan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Bahkan jika dia masih memilikinya, dia tetap tidak akan punya nyali untuk datang mencari masalah. Zhen Pingfan sangat yakin dengan kemampuan ayahnya. Kompas formasi pembatas kecepatan. Didorong oleh rasa ingin tahunya, Duan Lingtian mau tidak mau bertanya kepada Zhen Pingfan tentang hal itu. Karena ayahnya mengabaikannya, Zhen Pingfan menjelaskan kepada Duan Lingtian, formasi pembatas kecepatan, seperti namanya, dapat memperlambat kecepatan segala sesuatu dalam jangkauannya. Ini termasuk pembudidaya. Kompas formasi semacam ini sangat berharga. Hanya 5 kekuatan teratas yang memiliki kompas formasi seperti itu di Eastern Ridge Mansion. Klan Wan Qi memiliki 1, dan sekte yang murni kami memiliki 2. Duan Lingtian telah mendengar tentang formasi pembatas kecepatan, tetapi dia tidak tahu bahwa formasi dapat diukir menjadi kompas formasi juga. Biasanya, orang akan mengatur formasi pembatas kecepatan terlebih dahulu. Ketika formasi diaktifkan, itu akan mencegah target seseorang untuk melarikan diri, dan orang yang mengatur formasi tidak akan terpengaruh sama sekali. Zhen Pingfan terus berkata, formasi pembatas kecepatan bukanlah formasi yang luar biasa dengan cara apapun. Namun, ini unik karena tidak mungkin mengukir formasi pada kompas formasi biasa. Bahan langka dan berharga digunakan untuk menempa kompas formasi yang dapat menahan formasi pembatas kecepatan. Bahan-bahan ini tidak dapat ditemukan di Eastern Ridge Mansion jadi semuanya di outsource. Oleh karena itu, 2 kompas formasi yang kami miliki yang memiliki formasi pembatas kecepatan membutuhkan biaya yang mahal. Duan Lingtian mengangguk. Bahkan jika klan Wan Qi mengirim seseorang untuk mengirimkan kompas formasi pembatas kecepatan ke Wan Qijue, dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia menghentikan kita. Mungkin, dia bahkan mungkin melarikan diri setelah dia melihat ayahku, kata Zhen Pingfan dengan jijik. Duan Lingtian melirik Zhen Yunfeng sebelum dia berkata kepada Zhen Pingfan, Penatua Zhen. Saya pikir ayahmu ada benarnya ketika dia mengatakan bahwa klan Wan Qi mungkin mengirim orang. Mungkin saja mereka mengirim kaisar dewa perantara lainnya, kan? Ekspresi Zhen Pingfan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia melihat ayahnya yang memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini yang ayah khawatirkan? Memang benar bahwa Wan Qijue tidak akan menjadi satu-satunya yang merasa sedih karena kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Klan Wan Qi juga tidak akan bahagia. Untuk mendapatkan kembali artefak surgawi yang menonjol, itu benar-benar bukan tidak mungkin bagi klan untuk mengirim kaisar dewa perantara lainnya untuk mengejar kita. Tiba-tiba, ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dari luar kapal terbang. Duan Lingtian dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan menarik kapal terbang itu. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat duo ayah dan anak itu dan melihat ekspresi gelap di wajah mereka. Pada saat yang sama, generasi muda dari sekte yang murni melihat sekeliling dengan bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Adapun para tetua, mereka mengerutkan kening dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Formasi pembatas kecepatan. Wan Qijue menggunakan formasi pembatas kecepatan untuk menghentikan kita. Tidak mungkin baginya untuk membentuk formasi pembatas kecepatan di sini hanya dalam beberapa hari, kan? Mungkin, dia menggunakan kompas formasi pembatas kecepatan. Bukankah itu dengan pemimpin klan dari klan Wan Qi? Pada saat ini, Zhen Yunfeng berkata tanpa ekspresi, selain Pingfan, semua orang akan kembali ke sekte yang murni menggunakan kapal terbang Yetong terlebih dahulu. Ini adalah perintah. Setelah itu, Zhen Pingfan berkata, semuanya, hati-hati. Aku akan menyingkirkan kapal terbang itu sekarang.
Begitu suara Zhen Pingfan jatuh, semua orang merasakan tanah menghilang di bawah kaki mereka. Mereka dengan cepat memobilisasi energi surgawi mereka untuk melayang di udara. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, melihat bahwa mereka melayang di atas langit gurun. Selain mereka, tidak ada orang lain kecuali dua sosok yang melayang di kejauhan. Zhen Yunfeng, yang berdiri di depan sekte yang murni, memandang kedua lelaki tua di kejauhan dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue, apa artinya ini? Salah satu dari dua lelaki tua itu adalah Wan Qi Jue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Duan Lingtian belum pernah melihat lelaki tua lainnya sebelumnya, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa lelaki tua lainnya juga adalah Kaisar Dewa Perantara atau penatua kursi emas seperti Wan Qi Jue. Wan Qi Wuming berkata, Zhen Yunfeng, jangan berpura-pura bodoh. Anda tahu betul mengapa kami menghentikan Anda. Seperti yang diharapkan, Wan Qi Wuming adalah Kaisar Dewa Perantara, tapi dia lebih kuat dari Wan Qi Jue. Kekuatannya sebanding dengan Zhen Yunfeng. Untuk alasan ini, jejak kekhawatiran bisa terlihat di wajah Zhen Yunfeng ketika dia melihat Wan Qi Wuming. Zhen Yunfeng berkata dengan dingin, Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue kehilangan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dalam pertarungan yang adil. Apakah Anda akan merampoknya dari kami? Di akhir kata-katanya, mata Zhen Yunfeng juga berkilat dingin. Wan Qi Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Zhen Yunfeng, itu adalah tuduhan yang berat. Sejak Wei Chun Dao menjabat sebagai saksi, tidak ada pertanyaan tentang legitimasi pertarungan atau taruhan. Namun, saya hanya ingin menegaskan bahwa 100 pil Divine Limit kelas Raja tidak dapat dibandingkan dengan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sama sekali. Taruhannya sangat miring. Anda tidak akan menyangkal ini, kan? Zhen Yunfeng mencibir. Lelucon apa? Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Semuanya diputuskan sebelum pertarungan. Sekarang setelah Wan Qi Jue kalah, Anda akan mengatakan bahwa taruhannya tidak sama nilainya. Wan Qi Wuming sedikit mengernyit saat dia berkata dengan suara rendah, Penatua Zhen, Anda harus tahu betapa sulitnya artefak surgawi yang menonjol untuk melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap. Terlebih lagi, tampaknya, Wan Qi Jue pasti tidak akan selamat dari salah satu dari 5 kesengsaraan surgawi berikutnya. Klan Wan Qi tidak berniat membuat musuh dari sekte yang murni. Jika Anda mengembalikan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kepada kami akan memberi Anda kompensasi dengan 200 pil Divine Limit tingkat Raja selama 100 tahun ke depan. Jika sekte yang murni bersedia menerima kristal surgawi sebagai pembayaran, kita dapat melunasi hutang lebih cepat. Mustahil. Zhen Yunfeng berkata dengan tegas. Pada saat ini, Wan Qi Jue akhirnya berbicara. Dia berkata dengan gigi terkatup, Zhen Yunfeng. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, saya khawatir kami harus menyinggung Anda. Petik 2. Bab 3988, pinjamkan kepada mereka untuk beberapa hari. Begitu suara Wan Qi Jue jatuh, sekelompok sosok yang dikenalnya muncul di kejauhan. Mereka semua adalah tetua dari klan Wan Qi yang menghadiri konferensi perdagangan di Seven Kills Valley. Adapun generasi muda, termasuk Wan Qi Hong, dan penatua lainnya, mereka tidak hadir di tempat kejadian. Sepertinya mereka telah pergi sementara kelompok tetua ini tinggal untuk mendukung Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue. Pada saat ini, kelompok dari klan Wan Qi telah mengepung Duan Lingtian dan yang lainnya dari sekte yang murni. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bisa merasakan sedikit tekanan di sekitarnya menghilang. Dia tahu ini berarti formasi pembatas kecepatan tidak lagi berlaku. Lagi pula, konsumsi energinya sangat besar. Karenanya, itu tidak akan bertahan lama setelah diaktifkan. Biasanya, seseorang harus mengetsa formasi pembatas kecepatan lagi setelah kehilangan efeknya. Ini tidak berlaku untuk kompas formasi, tetapi perlu beberapa saat sebelum seseorang dapat menggunakannya lagi. Sementara itu, ekspresi orang-orang dari sekte yang murni segera berubah setelah mendengar kata-kata Wan Qi Jue dan melihat sekelompok orang dari klan Wan Qi. Ekspresi generasi muda sangat suram, kecuali Duan Lingtian yang masih tenang. Ini karena bahkan jika terjadi perkelahian, Duan Lingtian tahu klan Wan Qi tidak akan berani membunuh siapapun. Meskipun artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sangat penting, jika mereka membunuh seseorang dari sekte yang murni hari ini, masalahnya akan meningkat dan bukan cara yang baik untuk klan Wan Qi. Sebaliknya,
Konsekuensinya tidak akan besar jika mereka hanya melukai anggota sekte yang murni. Klan Wan Qi bisa meminta maaf dan mengkompensasi sekte yang murni nanti. Dengan ini, meskipun klan Wan Qi lebih lemah dari sekte yang murni, jika perang pecah, sekte yang murni akan menderita kerugian bahkan jika mereka berhasil memusnahkan klan Wan Qi. Itu hanya akan menjadi kemenangan Pirik yang terbaik. Zhen Yunfeng mencibir. Wan Qi Wuming, jadi kamu benar-benar ingin melakukan ini. Wan Qi Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Zhen Yunfeng, saya mencoba untuk bernegosiasi dengan Anda secara damai. Artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak membuat banyak perbedaan bagi putra Anda. Dia masih muda, dan dia memiliki semua waktu untuk membuat artefak surgawi yang menonjol melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap setelah dia menjadi kaisar Dewa Perantara. Sebaliknya, tanpa artefak surgawi yang menonjol, Wan Qi Jue mungkin mati dalam 5.000 tahun karena ketidakmampuannya untuk menahan kesengsaraan surgawi tanpa senjatanya. Selain itu, saya agak murah hati dengan perkiraan saya. Aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ketiganya yang akan datang. Wan Qi Wuming berdiri dengan alasan sebelumnya. Zhen Yunfeng berdiri tegak tanpa niat untuk menyerah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kita memaksanya untuk menerima taruhan? Apakah kita memaksanya untuk menggunakan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sebagai pasak? Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Apakah Anda pikir itu dapat diterima jika dia memenangkan taruhan, dan saya meminta Anda untuk mengembalikan 100 pil Divine Limit kelas Raja kepada saya? Betapa konyolnya. Pada saat ini, Wan Qi Jue berkata dengan dingin, kakak senior Wuming. Saya sudah mengatakan bahwa Zhen Yunfeng tidak akan menyetujuinya. Mari kita melaksanakan rencana seperti yang kita diskusikan. Tidak ada yang akan terluka jika mereka menyerahkan senjataku. Kalau tidak, saya khawatir kalian semua tidak akan bisa lolos dari cedera. Kemudian, dia melihat para tetua lainnya dari sekte yang murni dengan penuh arti saat dia menambahkan, jika Anda terluka parah, kultivasi Anda akan terpengaruh, dan Anda mungkin tidak dapat selamat dari kesengsaraan surgawi Anda yang akan datang. Di antara para tetua dari sekte yang murni yang menghadiri konferensi perdagangan, ada beberapa pemimpin faksi. Bagi beberapa dari mereka, tidak mudah untuk mengatasi kesengsaraan surgawi, untuk memulai. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan menjadi lebih rendah jika mereka terluka parah. Mereka semua memandang anggota klan Wan Qi dengan marah dan tidak puas. Tidak hanya klan Wan Qi menolak untuk menghormati kata-kata mereka, tetapi mereka bahkan menggunakan metode tercela seperti itu. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata kepada Zhen Yunfeng, Ayah, semua alat komunikasi telah terputus. Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Zhen Yunfeng sedikit mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Aku berharap sebanyak itu. Sebaliknya, yang lain dari sekte yang murni terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat meminta bala bantuan dari sekte yang murni atau bahkan lembah 7 pembunuhan karena semua sarana komunikasi telah terputus untuk saat ini. Meskipun sekte yang murni dan lembah 7 pembunuhan tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, lembah 7 pembunuhan tidak akan menolak untuk membantu sekte yang murni dalam keadaan seperti itu. Zhen Yunfeng memandang Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue dan bertanya dengan suara rendah, Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue, apakah Anda menyatakan perang terhadap sekte yang murni atas nama klan Wan Qi? Wan Qi Jue berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Zhen Yunfeng, berhenti memutarbalikkan kata-kataku. Saya sudah katakan, tidak akan ada pembunuhan yang terlibat. Namun, cedera tidak bisa dihindari dalam konflik. Saya akui bahwa tidak semua orang dari klan kami di sini cocok dengan orang-orang Anda di sini. Namun, jangan lupa bahwa Anda memiliki generasi muda dengan Anda. Jika perkelahian pecah, para tetua harus membagi perhatian mereka antara pertarungan dan melindungi generasi muda. Jika Anda terganggu, menurut Anda siapa yang akan menang dalam pertarungan? Wan Qi Jue jelas tidak takut hanya karena kehadiran Wan Qi Wuming. Duan Lingtian mengerutkan kening. Klan Wan Qi terlalu tak tahu malu. Mereka tampaknya bertekad untuk mendapatkan kembali artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya yang terbaik adalah sekte yang murni untuk berkompromi. Meskipun para tetua dari sekte yang murni yang hadir pada saat ini lebih dari sekadar tandingan bagi para tetua dari klan Wan Qi yang hadir di tempat kejadian,
situasinya tidak menguntungkan bagi sekte yang murni karena para tetua juga harus melindungi generasi yang lebih muda. Pada saat ini, Wan Qi Wuming berkata lagi, Zhen Yunfeng, segalanya akan lebih mudah jika kamu berkompromi. Selama Anda mengembalikan artefak surgawi terkemuka Wan Qi Jue, kedua belah pihak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Apa yang saya katakan sebelumnya juga berlaku. Klan Wan Qi kami akan mengkompensasi Anda dengan 200 pil Divine Limit kelas Raja atau Kristal Divine. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memilih. Jika Anda memilih limit Divine Pills, itu akan memakan waktu lama sebelum kami dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran kami. Jika Anda memilih kristal surgawi, kami akan dapat memenuhi pembayaran sebelum pesta 7 rumah dimulai. Dengan kata lain, Wan Qi Wuming bertekad untuk melawan anggota sekte yang murni jika artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak dikembalikan ke Wan Qi Jue. Wan Qi Jue memandang Zhen Yunfeng dan berkata dengan suara rendah, Zhen Yunfeng. Meskipun Anda lebih kuat dari saya, tidak demikian halnya dengan kakak senior Wuming. Jika kita bertarung, dia akan membuatmu sibuk sementara aku membuat putramu sibuk. Para tetua dari kedua belah pihak juga akan bertarung. Namun, selama pertarungan, tidak ada yang bisa menjamin generasi muda dari sekte Anda tidak akan terpengaruh. Di akhir kata-katanya, Wan Qi Jue memandang Duan Lingtian dan murid-murid muda lainnya dari sekte yang murni. Ekspresi Zhen Yunfeng semakin gelap. Wan Qi Wuming berkata, Zhen Yunfeng, tidak ada yang pribadi tentang ini. Bukannya memalukan bagimu untuk menyerahkan artefak divine yang menonjol. Faktanya, jika Anda mengembalikan senjatanya, klan Wan Qi akan mengeluarkan permintaan maaf publik kepada sekte yang murni. Di atas kompensasi yang saya janjikan kepada Anda, kami juga akan memberi Anda kompensasi dengan sumber daya kultivasi tambahan. Zhen Yunfeng menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya, Wan Qi Wuming, apakah ini Wan Qi Jue dan idemu atau ide klan Wan Qi? Wan Qi Wuming sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, kompas formasi pembatas kecepatan biasanya dengan pemimpin klan. Bagaimana menurutmu? Zhen Yunfeng mengangguk. Senyum marah muncul di wajahnya saat dia berkata, baiklah. Ini adalah pertama kalinya saya, Zhen Yunfeng, menderita kerugian besar. Tidak, saya harus mengatakan ini adalah pertama kalinya sekte yang murni kami menderita kerugian besar di Eastern Ridge Mansion. Kemudian, setelah jeda singkat, dia berkata, Ping Fan, pinjamkan artefak surgawi yang menonjol itu ke klan Wan Qi selama beberapa hari. Zhen Ping Fan, Wan Qi Wuming, dan Wan Qi Jue terkejut dengan kata-kata Zhen Yunfeng. Adapun yang lain dari klan Wan Qi, ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka tertawa dalam hati. Mereka berpikir bahwa Zhen Yunfeng telah menggunakan kata, meminjamkan, untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu karena harus menyerah. Meskipun mereka tahu sekte yang murni tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, mereka siap untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada mereka. Sekte yang murni. Tidak apa-apa bahkan jika reputasi mereka sedikit ternoda selama mereka mendapatkan kembali artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dibandingkan dengan kematian Kaisar Dewa Perantara karena kehilangan artefak suci yang menonjol itu, konsekuensi dari menodai reputasi mereka bukanlah apa-apa. Selain itu, karena tidak ada nyawa yang hilang, sekte yang murni juga tidak bisa bertindak terlalu berlebihan. Bab 3989, menguji pedang surgawi klan Wan Qi tidak punya pilihan selain menentang dan menyinggung sekte yang murni secara terbuka untuk melestarikan kehidupan Kaisar Dewa Perantara klan mereka. Insiden hari ini pasti akan menyebabkan keretakan antara sekte yang murni dan klan Wan Qi, tetapi mereka tidak takut. Meskipun klan Wan Qi sedikit lebih lemah dari sekte yang murni, klan Wan Qi masih salah satu dari 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion. Klan Wan Qi juga yakin bahwa tidak mungkin bagi sekte yang murni untuk merebut kembali artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap setelah kembali ke tangan Wan Qi Jue. Mereka sudah memiliki rencana untuk mengurangi situasi. Mereka akan mengeluarkan permintaan maaf publik kepada sekte yang murni dan memberi kompensasi kepada mereka dengan 200 pil Divine Limit tingkat Raja untuk menunjukkan ketulusan mereka. Pada saat itu, sekte yang murni akan dipaksa untuk menerimanya karena tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, kedua kekuatan tidak akan mendapat manfaat dari pergi berperang. Bagi mereka,
Artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan melestarikan kehidupan Wan Qijue jauh lebih berharga daripada permintaan maaf publik dan 200 pil Divine Limit tingkat Raja. Meminjamkannya selama beberapa hari, Wan Qi Wuming dan Wan Qijue tidak peduli dengan pilihan kata-kata Zhen Yunfeng saat ini. Kecuali sekte yang murni bermaksud untuk berperang melawan klan Wan Qi, yang klan Wan Qi yakini tidak akan mereka lakukan. Tidak mungkin bagi sekte yang murni untuk mendapatkan kembali artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Ayah, Zhen Pingfan merasa enggan meskipun tahu itu perlu. Ketika dia melihat tatapan tegas ayahnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Kemudian, dia melemparkannya sambil menggertakkan giginya. Wan Qijue menggunakan energi surgawinya untuk membawa artefak surgawi yang menonjol kembali ke tangannya. Dia menatap pria sepanjang 7 kaki itu dengan obsesif seolah-olah dia baru saja dipertemukan kembali dengan kekasihnya. Penatua Zhen Yunfeng, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda, kata Wan Qi Wuming sambil tersenyum sebelum dia memimpin yang lain dari klan Wan Qi pergi. Ekspresi anggota sekte yang murni, termasuk klan Silin, sangat gelap saat ini. Mereka merasa terhina dan terhina. Setelah Zhen Pingfan membawa kapal terbangnya keluar lagi, para anggota sekte yang murni menaiki kapal dengan diam-diam. Zhen Pingfan berkata kepada ayahnya melalui transmisi suara, "Ayah, Wan Qi Wuming dan Wan Qijue sudah keterlaluan." Zhen Pingfan jelas tidak mengundurkan diri. Yang lain ingin menghibur Zhen Yunfeng juga, tetapi mengetahui bahwa Zhen Yunfeng sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, sebagai putra Zhen Yunfeng, Zhen Pingfan, yang telah kehilangan artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, tidak khawatir tentang suasana hati ayahnya dan mengeluh langsung kepada ayahnya. Duan Lingtian, yang sedang duduk di sudut, juga memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun hilangnya artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak memengaruhinya, dia merasa jijik dengan betapa tak tahu malunya kelas Wan Qi telah bertindak. Klan Wan Qi telah menggunakan generasi muda dari sekte yang murni untuk mengancam Zhen Yunfeng dan para tetua lainnya dari sekte yang murni. Pada saat yang sama, dia juga merasa tidak enak karena dia merasa bahwa dialah penyebab seluruh cobaan itu. Matanya berkilat dingin saat dia berpikir, klan Wan Qi. Zhen Yunfeng menjawab Zhen Pingfan, apakah kita punya pilihan? Tidak ada yang bisa kita lakukan sebelumnya. Mungkin, kesengsaraan surgawi tidak akan dapat mengancam hidup kita bahkan jika kita terluka, tetapi bagaimana dengan generasi muda? Klan Wan Qi tidak membawa generasi muda karena mereka tahu generasi muda akan menjadi beban bagi mereka. Aku benci mengakuinya, tapi mereka pintar. Ayah, Zhen Pingfan tidak senang mendengar ayahnya berkata bahwa klan Wan Qi pintar. Sebelum Zhen Pingfan bisa mengeluh lagi, mata Zhen Yunfeng berkilat dingin saat dia berkata, jangan khawatir. Klan Wan Qi akan menyesali ini. Zhen Pingfan tidak terlalu memikirkan kata-kata ayahnya. Dia berkata dengan senyum pahit, ayah, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mereka. Mereka akan secara terbuka meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada kami dengan 200 pil Divine Limit tingkat Raja. Limit Divine Pill yang mereka tawarkan adalah 2 kali lipat dari jumlah limit Divine Pills yang digunakan Duan Lingtian sebagai taruhan. Dengan semua hal dipertimbangkan, sekte kami tidak bisa bertindak terlalu keras. Apa yang dipikirkan klan Wan Qi, Zhen Pingfan secara alami juga memikirkannya. Inilah alasan mengapa dia merasa sangat tidak mau. Mungkin, jika itu di masa lalu, itu akan menjadi bagaimana semuanya akan berakhir, kata Zhen Yunfeng dengan dingin, namun, semuanya berbeda sekarang. Zhen Pingfan menatap ayahnya dengan bingung. Apa maksudmu dengan hal-hal yang berbeda sekarang, ayah? Zhen Yunfeng melirik putranya dan berkata, klan Wan Qi telah mempertimbangkan hal-hal yang Anda katakan, dan mereka yakin sekte kami tidak akan mengkonfrontasi mereka tentang masalah ini. Meskipun sekte kita lebih kuat dari klan mereka, kedua belah pihak akan sangat menderita jika kita berperang. Namun, bagaimana jika sekte kita memiliki pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik terkuat klan Wan Qi? Apakah Anda pikir klan Wan Qi akan berani terus menjadi tak tahu malu? Zhen Yunfeng mencibir sambil terus berkata, apa? Apakah Anda pikir saya mencoba menyelamatkan diri dari rasa malu ketika saya mengatakan kepada Anda untuk meminjamkan senjata kepada mereka? Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan.
Zhen Pingfan merenungkan kata-kata ayahnya sejenak sebelum matanya berbinar. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah kamu mengatakan paman muda Ye hampir berhasil?" Bagaimanapun, Zhen Pingfan pintar. Tidak sulit baginya untuk menafsirkan makna di balik kata-kata ayahnya. Ye Chen Feng, penatua Ascension dan pendiri faksi pedang tersembunyi dari Sekte Yang Murni, adalah satu-satunya di Sekte Yang Murni dengan kemampuan dan potensi seperti itu. Begitu dia berhasil mengubah jiwa artefaknya menjadi jiwa artefak yang lengkap, dia bisa membunuh kaisar dewa tingkat lanjut biasa bahkan jika dia adalah kaisar dewa tingkat menengah. Klan Wan Qi berani bertindak tanpa malu-malu karena pembangkit tenaga listrik terkuat mereka setara dengan pembangkit tenaga listrik teratas Sekte Yang Murni. Kekuatan umum Sekte Yang Murni sudah lebih kuat dari klan Wan Qi sejak awal. Itu akan benar-benar berbeda setelah pembangkit tenaga listrik terkuat Sekte Pure yang melampaui pembangkit tenaga listrik terkuat dari klan Wan Qi. Zhen Yunfeng mengangguk. Kamu cukup cerdas, tetapi kamu tidak sepenuhnya benar. Sebelum meninggalkan Sekte, saya menerima kabar baik darinya. Dia tidak dekat untuk mendapatkan jiwa artefak yang lengkap, dia telah mendapatkan jiwa artefak lengkap untuk artefak surgawi yang menonjol. Dia telah menghabiskan waktunya untuk membiasakan diri dengan pedang sucinya yang menonjol. Sebelum saya pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mencari cara untuk menguji kekuatan pedang. Sungguh suatu kebetulan bahwa sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya begitu cepat. Mata Zhen Pingfan bersinar dengan kegembiraan begitu dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata, "Saya ingin pergi ke perkebunan klan Wan Qi dengan paman muda Ye. Saya ingin melihat ekspresi Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue saat itu." Setelah konfrontasi dengan klan Wan Qi, perjalanan pulang rombongan dari Sekte Yang Murni aman dan lancar. Karena Zhen Yunfeng tidak mengeluarkan perintah pembungkaman, berita tentang apa yang terjadi menyebar dengan cepat, dan semua orang mengutuk klan Wan Qi karena tidak tahu malu dan kurang terhormat. Klan Wan Qi benar-benar tak tahu malu. Sial, itu sangat tidak adil. Aku punya teman di Seven Kills Valley. Dia baru saja mengkonfirmasi bahwa artefak Divine terkemuka Elder Zhen Pingfan dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dimenangkan oleh Duan Lingtian adil dan persegi dari Wan Qi Jue. Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue memalukan. Mereka tidak layak menyandang gelar sebagai sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi. Saya harap kesengsaraan surgawi membunuh mereka berdua. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang di Sekte Yang Murni untuk menjadi begitu bersatu. Ketika Duan Lingtian berkeliaran di sekitar Pulau Puncak Awan, dia bisa mendengar banyak orang mengkritik klan Wan Qi karena tidak tahu malu. Pada hari kedua setelah kembali ke Sekte Yang Murni dari Lembah Tujuh Pembunuhan, Duan Lingtian menerima pesan dari Zhen Pingfan. "Duan Lingtian, apakah kamu bebas?" "Penatua Zhen, apa masalahnya?" Duan Lingtian penasaran mengapa Zhen Pingfan mengiriminya pesan. "Paman muda Ye ingin tahu apakah Anda tertarik mengikuti kami ke perkebunan klan Wan Qi," kata Zhen Pingfan. "Penatua Ye, bukankah dia berkultivasi tertutup untuk memelihara jiwa artefaknya?" Duan Lingtian bertanya, terkejut. "Dia sudah keluar dari kultivasi tertutup beberapa hari yang lalu," Zhen Pingfan menjawab. "Dia telah membiasakan dirinya dengan pedang sucinya yang menonjol, dan dia mencari kesempatan untuk menguji kekuatan pedangnya. Jika Anda bebas, ikut kami ke klan Wan Qi. Anda akan dapat menyaksikan betapa kuatnya artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa yang lengkap." Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Meskipun Duan Lingtian tidak membahas masalah ini dengan Zhen Yunfeng dan Zhen Pingfan selama perjalanan mereka kembali ke Sekte Yang Murni, dia bisa menebak pikiran klan Wan Qi dan tindakan selanjutnya dari Sekte Yang Murni. Dia tahu mengapa klan Wan Qi berani bertindak tanpa malu-malu, dan dia juga tahu tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sekte Yang Murni kecuali mereka juga mau menderita kerugian. Namun, setelah mengetahui bahwa pedang surgawi terkemuka Ye Chen Feng sekarang memiliki jiwa artefak yang lengkap, situasinya benar-benar berbeda. Sepertinya akan ada pertunjukan menarik untuk ditonton di perkebunan klan Wan Qi. Elder Ye secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Yang Murni. Kekuatannya akan menjadi jauh lebih menakutkan sekarang karena pedang sucinya yang menonjol memiliki jiwa artefak yang lengkap. Kekuatannya sepertinya sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa sekarang. Bab 3990, Pembangkit Tenaga Terkuat Klan Wan Qi sebagai salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, tanah milik klan Wan Qi secara alami terletak di lokasi yang baik.
Perkebunan ini dibangun di pinggiran timur kota besar, dikelilingi oleh sungai dan pegunungan. Kota ini juga khusus dibangun oleh klan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak mengherankan, kota itu bernama Kota Wanqi. Sebagian besar bisnis di kota juga dimiliki oleh klan Wanqi. Banyak pasukan di kota dan di dekat kota datang ke klan Wanqi untuk mencari barang langka. Karena alasan ini, kota Wanqi tumbuh semakin makmur. Kota Wanqi sangat mirip dengan kota Linghu karena dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, hanya saja kota itu jauh lebih besar dan lebih makmur. Saat ini, di lembah terpencil di perkebunan klan Wanqi, seorang pemuda sedang berlutut di halaman yang luas. Seorang pelayan tua menghela nafas dan berkata kepada pemuda itu, "Tuan Muda Hong, tidak perlu untuk ini. Guru telah mengatakan bahwa itu bukan salahmu. Guru sekarang dalam kultivasi pintu tertutup, memurnikan jiwa artefak yang tidak lengkap dari artefak surgawinya yang menonjol. Dia tidak akan keluar secepat ini. Jika dia tahu kamu sedang berlutut di sini, dia pasti akan menyuruhmu untuk bangun." "Saya kalah taruhan," Wanqi Hong berkata kepada lelaki tua itu, "saya akan berlutut sampai kakek buyut keluar dari kultivasi tertutupnya. Aku akan menunggu hukumannya." Pria tua itu menghela nafas dan tidak lagi menghalangi Wanqi Hong. Dia tahu Wanqi Hong bertekad. Dia melirik salah satu kamar sebelum dia berkata, "Guru harus keluar dari kultivasi tertutup dalam beberapa hari. Karena Zhen Pingfan tidak mengklaim kepemilikan senjata, tidak akan lama baginya untuk memperbaikinya. Jika saya boleh mengatakannya lagi, tidak perlu melakukan ini, Tuan Muda Hong. Jika Anda bertanya kepada saya, Guru akan jauh lebih bahagia jika Anda menggunakan waktu ini untuk berkultivasi sehingga Anda akan tampil baik selama pesta 7 rumah." Wanqi Hong berkata, "Saya tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Selain itu, saya mencapai hambatan dalam kultivasi saya." Dengan itu, Wanqi Hong berlutut di halaman Wanqi Jue selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, suara angin bersiul terdengar saat tombak melesat keluar dari pintu yang terbuka. Setelah itu, seorang lelaki tua melangkah keluar dari ruangan. Dia melirik Wanqi Hong sebelum dia terbang ke udara. Dia mengangkat tangannya dan meraih tombak sebelum sulur energi gelap tiba-tiba muncul, tampak seperti ular hitam. Ular hitam dengan cepat melilit di sekelilingnya, benar-benar menutupinya seperti penghalang. Setelah beberapa saat, sulur energi hitam menghilang ke dalam tubuhnya. "Selamat, Tuan," kata pelayan tua itu. Wanqi Jue mengangguk sedikit sebelum dia melihat Wanqi Hong dan bertanya dengan tegas, "Mengapa kamu berlutut di sini alih-alih berkultivasi? Aku tak sabar melihatmu mengalahkan Duan Lingtian selama pesta 7 rumah." Sedikit kekecewaan terdengar di akhir kata-kata Wanqi Jue. "Kakek buyut," Wanqi Hong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "hanya ada 1 dekade tersisa sebelum dimulainya pesta 7 rumah. Saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkan Duan Lingtian selama pesta 7 rumah." Meskipun Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat dari Wanqi Hong sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk melampaui Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian tidak membuat kemajuan dalam dekade mendatang. "Mengapa engkau berkata begitu? Apakah Anda pikir Anda lebih rendah darinya dan tidak mungkin untuk melampaui dia setelah kalah darinya sekali?" Wanqi Jue berkata dengan mengejek, "Kembalilah ke tanah kultivasi Anda dan segera berkultivasi. Orang-orang yang dikirim oleh pemimpin klan harus kembali dalam waktu 3 tahun. Dengan limit Divine Pills tingkat Tuan, Anda dapat menstabilkan basis kultivasi Anda dan mengalahkannya." Mata Wanqi Hong melebar setelah mendengar kata-kata ini. Jelas, dia tidak menyadari masalah ini. Jika dia mendapat bantuan dari limit Divine Pills tingkat Tuan untuk menstabilkan basis kultivasinya di ranah Lord of Gods tingkat lanjut dalam 10 tahun, dia tidak hanya akan setara dengan Duan Lingtian, tetapi dia kemungkinan besar bisa mengalahkan Duan Lingtian. Demikian juga, ekspresi Wanqi Hong tidak lagi suram seperti sebelumnya. Dia bangkit dengan tergesa-gesa. Sebelum terbang kembali ke tanah kultivasinya, dia berkata dengan hormat, "Saya mengerti, kakek buyut." Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh bergema melalui tanah klan Wanqi. "Klan Wanqi, beraninya kamu bertindak tanpa malu-malu." Setelah itu, seberkas cahaya putih menyilaukan ditembak jatuh dari langit dan mendarat di formasi penjaga klan Wanqi. Ledakan. Penghalang pertahanan klan Wanqi hanya membelokkan sebagian kekuatan dari sinar putih cahaya sementara kekuatan yang tersisa menyapu tanah klan. Mudah bagi mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi untuk menangkis gempa susulan, tetapi mereka yang berada di bawah ranah Lord of Gods, yang sendirian saat ini,
langsung terbunuh. Tangisan mengerikan terdengar di tanah klan Wan Qi hanya dalam sekejap saat sungai darah terbentuk. Ekspresi Wan Qi Jue berubah drastis. Suara ini, Ye Chen Feng. Apa yang dilakukannya? Apakah dia mencoba memprovokasi klan kita atau dia membuat pertunjukan untuk menyelamatkan reputasi sekte yang murni? Dan, sepertinya dia tumbuh lebih kuat lagi. Tak lama kemudian, suara marah bergema melalui klan Wan Qi. Apakah kamu datang atas kemauanmu sendiri atau di bawah perintah sekte yang murni? Dengan menyerang formasi penjaga klan kami, apakah Anda mencoba berperang melawan klan Wan Qi? Wan Qi Liusu, beritahu Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue untuk menunjukkan diri. Wan Qi Liusu adalah nama pemimpin klan dari klan Wan Qi. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Qi Jue mengejek dan terbang, meninggalkan Wan Qi Hong yang belum pergi. Wan Qi Hong memulihkan kesadarannya dan dengan cepat mengikuti Wan Qi Jue. 3 sosok melayang di langit di atas tanah klan Wan Qi. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah emas panjang dengan hiasan perak. Dia memiliki kulit seperti batu giok dan bantalan yang luar biasa. Dia tanpa ekspresi saat dia melihat ke bawah ke tanah milik klan Wan Qi. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, perhatikan. Paman muda Ye akan membuat mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Sudut-sudut Duan Lingtian berkedut ketika dia melihat Zhen Pingfan yang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan betapa percaya diri Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tampaknya tidak terlalu memikirkan klan Wan Qi, salah satu dari 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, sama sekali. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia pikir itu tidak mengejutkan karena Ye Chen Feng sekarang memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Sementara Duan Lingtian sedang berbicara dengan Zhen Pingfan melalui transmisi suara, banyak tokoh melonjak dari tanah klan Wan Qi. Mereka melayang di depan ketiganya. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau gelap panjang berdiri di depan sementara sekitar selusin pria tua dan beberapa pria parubaya berdiri di belakangnya. Pada saat ini, sesosok melangkah maju. Pemimpin klan, itu tidak lain adalah Wan Qi Jue, salah satu sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi. Dengan ini, mudah bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa pria parubaya berjubah hijau tua adalah Wan Qi Liusu, pemimpin klan dari klan Wan Qi. Tak lama kemudian, sosok familiar lainnya muncul. Itu tidak lain adalah Wan Qi Wuming, juga penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Dia terdengar marah ketika dia berkata, Ye Chen Feng, menurutmu tidak ada seorang pun di klan kami yang cocok untukmu hanya karena kamu membuat sedikit kemajuan. Setelah itu, lelaki tua lain melangkah maju. Dia sangat tidak mencolok dan memiliki penampilan yang sederhana. Zhen Pingfan memberitahu Duan Lingtian melalui transmisi suara bahwa lelaki tua itu adalah pemimpin di antara 3 sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi, Wan Qi Yuning. Dia juga pembangkit tenaga listrik terkuat klan Wan Qi. Anggota klan Wan Qi membungkuk dan menyapa Wan Qi Yuning segera setelah dia muncul. Bahkan Wan Qi Jue dan Wan Qi Wuming memanggilnya sebagai Paman Junior. Jelas, pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Wan Qi juga memiliki senioritas tertinggi di klan. Zhen Pingfan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, dia adalah anggota paling senior dan terkuat dari klan Wan Qi, tapi dia tidak akan hidup lama. Dikatakan bahwa dia terluka parah selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Tidak mungkin dia akan selamat dari yang akan datang. Petik 2.